Pukul 03.00 pagi akhirnya aku melangkah menjauh dari meja operasi. Operasi penyambungan kembali, prosedur yang sangat kompleks pada tangan yang terputus, telah berlangsung hampir 10 jam. Untuk menyelamatkan masa depan seorang pekerja konstruksi muda, tanganku telah melakukan puluhan ribu mikrosutur di bawah mikroskop, sebuah keahlian presisi yang hampir tidak manusiawi. Hanya setelah jahitan protein larut terakhir, yang lebih halus dari rambut manusia, diikat dengan simpul bedah yang sempurna, barulah aku merasakan nyeri kaku yang memancar dari kedalaman buku-buku jariku. Rasanya seperti bagian mesin yang berkarat melancarkan protes tanpa suara. Melepas baju scrub hijau yang basah oleh keringat, aku berjalan ke wastafel. Aku secara mekanis melakukan 7 langkah scrub bedah yang terukir dalam tulangku. Air dingin membasahi ujung jariku dan aroma jeruk dari sabun tangan bercampur dengan bau disinfektan abadi yang menghantui koridor rumah sakit. Selama dekade terakhir, campuran ini telah menjadi parfumku yang paling akena, paling terpercaya. Itu adalah penghalang tak terlihat yang menutup kecemasan dunia di luar dan memenuhi duniaku hanya dengan fokus dan presisi murni. Aku mengambil ponselku. Layarnya membeku pada pesan dari suamiku, Januar, yang dikirimkan tadi malam. Hei, Eva. Tenggat waktu proposal hibah dikti sangat mendesak. Sepertinya aku akan lembur semalam suntuk di laboratorium penelitian, menggali makalah dan data. Kamu baru saja selesai operasi besar, jadi pulanglah dan istirahat yang benar. Dan tolong jangan bawakan aku makanan. Aku tidak ingin kamu terlalu lelah. Setiap kalimat meluap dengan perhatian yang penuh pertimbangan dan lembut dari seorang suami kepada istrinya. Dokter Januar Karta, kepala bedah umum termuda di Pusat Medis Bakti Jaya, bintang baru yang dielu-elukan oleh komunitas akademis. Tentu saja, di mata banyak rekan kerja dan dokter senior, dia memiliki gelar yang lebih signifikan, suami dari Dokter Eva Wijaya, wakil kepala bedah plastik dan rekonstruktif. Menantu dari Dokter Budi Wijaya, direktur eksekutif rumah sakit. Mereka selalu berbisik di belakang kami. Kesuksesan Januar Karta, mereka bergumam, setidaknya separuhnya karena koneksi ayahku dan statusnya sebagai menantu keluarga Wijaya. Aku tidak pernah menyukai bisikan-bisikan itu. Menurutku, pernikahan ideal seharusnya seperti operasi kooperatif presisi. Dia, sebagai ahli bedah utama, akan menyerang lesi inti, sementara aku, sebagai asisten pertama, akan menyerahkan pisau bedah tertajam kepadanya dan membersihkan semua hambatan operasional. Kami adalah sebuah unit, sebuah kemitraan. Jika salah satu dari kami berhasil, kami berdua berhasil. Jika salah satu jatuh, kami berdua jatuh. Kesuksesannya adalah kesuksesanku. Pikiran tentang dia yang baru saja kembali dari konferensi internasional dan masih jet lag, lembur semalam suntuk untuk hibahnya, membuat kelelahan dari operasiku sendiri meleleh menjadi rasa simpati. Aku memutuskan untuk mengabaikan instruksinya. Dari termos, aku mengeluarkan rendang daging sapi yang sudah kumasak lambat khusus untuknya. Aku menggunakan potongan daging sapi kesukaannya dan jamur kremini, merebusnya dengan api kecil selama 3 jam penuh. Aku tidak menggunakan lift utama, yang ramai dengan pasien dan keluarga mereka. Terlalu banyak orang, terlalu banyak mata yang mengintip. Aku tidak pernah nyaman dengan perhatian, sebaliknya aku menyelinap melalui pintu darurat yang sudah kukenal dan menaiki tangga staf internal dalam perjalanan untuk memberinya makan malam kejutan yang hangat. Bangsal rawat inap bedah umum begitu sunyi di tengah malam, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Hanya stasiun perawat yang memancarkan cahaya kuning samar dari lampu meja, menambahkan sentuhan kecil kehangatan dalam kesunyian. Tapi di tepi cahaya itulah aku mendengar percakapan yang membuatku membeku di tempat. Ya ampun, kamu dengar Dokter Januar itu luar biasa. Katanya dia mendarat di Bandara Soekarno-Hatta sore ini dan bahkan tidak pulang. Langsung dari bandara ke dokter kulit bersama sepupunya itu. Pembicara adalah salah satu perawat shift malam yang baru. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tertahankan yang dimiliki orang muda untuk gosip. Kaki-kakiku setelah 5 tahun bekerja terasa terpaku pada lantai teraso yang dingin. Seorang perawat veteran merendahkan suaranya, tetapi nada mencemooh dalam suaranya setajam jarum. Sepupu, tolong. Kamu seharusnya melihat cara dia memandangnya. Katanya dia sangat lelah karena perjalanan bisnis,
kulitnya semua kering. Ingin mendapatkan suntikan asam hyaluronat. Kurasa ada hal lain yang lelah. Aku hanya merasa kasihan pada Dokter Eva. Dia adalah ahli bedah terbaik di rumah sakit ini. Keterampilan top, selalu tenang. Bagaimana dia bisa berakhir dengan pria seperti itu? SST, pelankan suaramu. Dokter Januar adalah orang paling berpengaruh sekarang. Ditambah lagi, dia menantu direktur. Kamu tidak ingin berurusan dengannya. Tanganku mengepal di sisi tubuhku. Kuku-kuku yang rapi menusuk dalam-dalam ke telapak tanganku. Aku tidak merasakan sakit. Sebagai ahli bedah plastik terkemuka, aku tahu skala nyeri lebih baik dari siapapun. Tingkat stimulus fisik ini kurang dari sengatan tes kulit sederhana. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan kelumpuhan dan rasa dingin yang merayap dari inti tubuhku, seolah-olah hatiku perlahan-lahan diinfus dengan air es. Aku tidak keluar dan menghadapi mereka seperti karakter dalam drama TV. Aku tidak menendang pintu stasiun perawat dan membuat adegan histeris yang tidak bermartabat. Itu terlalu kasar, terlalu tidak seperti Eva Wijaya. Keyakinan hidupku sama dengan gaya bedahku, presisi, dingin, dan langsung ke lesi. Seperti hantu, aku berbalik dan berjalan tanpa suara, selangkah demi selangkah, menuju pintu laboratorium penelitian Januar. Pintu itu sedikit terbuka, menyisakan celah yang cukup lebar untuk mengintip ke dalam. Melalui celah itu, aku melihat suamiku, pria yang seharusnya menulis proposal hibah sepanjang malam, duduk nyaman di sofa kulit mahal di kantornya. Dalam pelukannya meringkuk seorang wanita muda yang cantik, bahkan dari profilnya, aku langsung mengenalinya. Maya Santika, perwakilan penjualan farmasi yang sering datang ke departemen kami untuk menawarkan filler dan benang lifting baru. Saat Maya mengangkat wajahnya, Januar mengambil kompres es yang dibungkus kain kasa dan dengan lembut menekannya ke pipinya yang sedikit memerah. Gerakan itu selembut seolah-olah dia sedang memegang harta karun yang tak ternilai. Kelembutan yang tidak pernah kulihat sekalipun dalam 10 tahun pernikahan kami. Masih sakit? Suara Januar terdengar kental dengan kasih sayang manis yang belum pernah kudengar sebelumnya. Ini menyiksaku. Dokter itu sangat kasar. Dia bahkan meninggalkan bekas suntikan. Maya menundukkan suaranya, dipenuhi pesona yang sudah terlatih. Kamu dokter yang paling manis, Dokter Januar. Oh, tapi jika Ratu Esmu melihat ini, bukankah dia akan mengejarku dengan pisau bedah? Ratu Es? Januar terkekeh pelan dan mencium keningnya yang mulus. Sekarang, dia mungkin terlalu lelah untuk mengangkat jari sekalipun. Dia tidak akan punya energi untuk peduli tentang ini. Selain itu, dia membosankan. Baginya, itu hanya ruang operasi atau perpustakaan. Tidak sepertimu. Kamu lembut seperti air, membuat seorang pria ingin melindungimu lagi dan lagi. Membosankan. Itu adalah vonis terakhir atas pernikahan kami yang berusia 10 tahun dari pria yang telah kubantu mengangkatnya dari residen biasa menjadi dewa bedah menggunakan semua sumber daya keluargaku. Aku berdiri diam dalam bayangan ambang pintu, menyaksikan tampilan inti mereka dengan detasemen dingin seorang pengamat. Jantungku tidak berdebar kencang. Napasku tidak tertahan. 1 dekade pelatihan profesional telah memberiku ketenangan mutlak untuk menemukan titik optimal untuk hemostasis dalam 1/10 detik, bahkan saat aorta pecah dan darah menyembur seperti air mancur. Lesi telah dikonfirmasi. Diagnosisnya jelas. Yang tersisa hanyalah menyusun rencana bedah paling sempurna dan melakukan eksisi yang tepat. Aku tidak membuka pintu. Itu hanya akan memperburuk situasi dan menakuti ular, membuatnya meluncur ke semak-semak. Aku berbalik dan berjalan selangkah demi selangkah ke ruang pembuangan limbah medis di ujung lorong. Rendang daging sapi yang sudah kumasak lambat selama 3 jam dengan termos yang diukir dengan tanggal ulang tahun pernikahan kami. Aku dengan tegas membuangnya ke tempat sampah kuning untuk limbah biohazard infeksius. Kilebuk. Itu adalah suara tutup tempat sampah yang otomatis menutup, tetapi di telingaku itu terdengar seperti pintu benteng yang berat di hatiku yang tertutup rapat untuk selamanya. Ketika sampai di rumah, aku tidak menyalakan lampu. Rumah yang telah kuusahakan dengan susah payah agar nyaman kini tampak seperti bangsal terkontaminasi raksasa yang penuh dengan bakteri penipuan. Dipandu oleh cahaya bulan yang dingin di luar jendela, aku mengambil sepasang sarung tangan lateks kelas medis baru dari lemari di pintu masuk. Kemudian,
seperti hakim yang paling ketat, aku mulai memeriksa tempat kejadian perkaraku. Di meja kamar mandi tempat produk perawatan kulitku disimpan, aku menemukan residu esens yang bukan milikku. Botolnya sudah tidak ada, tetapi tetesan transparan yang tertinggal di atas meja marmer mengeluarkan bau yang khas, sedikit asam. Aku mengoleskannya sedikit dengan kapas dan mendekatkannya ke hidungku. Retinol konsentrasi tinggi. Untuk mempersiapkan kehamilan, aku telah membersihkan rumah dari setiap kosmetik dan obat yang mengandung retinol atau asam salisilat 6 bulan lalu. Januar tahu ini dengan sempurna. Tatapanku perlahan bergeser ke keranjang cucian di dekatnya. Aku mengambil kemeja putih yang dilepas Januar kemarin dan menyalakan lampu pena medis kecil yang kubawa di dompetku, yang digunakan untuk memeriksa refleks cahaya pupil. Di bagian dalam kerah dekat kancing kedua, aku menemukan jejak bubuk samar, hampir menyatu dengan kain. Di bawah cahaya putih dingin, warnanya memiliki rona gading yang tidak alami. Concealer, warna kulitnya terang, teksturnya tebal. Itu jelas sengaja diaplikasikan untuk menutupi beberapa bekas gelap di kulitnya. Aku mendekatkan kerah itu ke hidungku. Selain bau minyak samar dari concealer itu sendiri, aku mendeteksi aroma khas yang halus yang melekat di kulit hanya setelah kontak intim. Tanpa ekspresi, aku mengambil kantong sampel steril dan kapas dari kotak daruratku, dengan hati-hati mengikis bubuk concealer ke dalamnya dan menyegelnya. Pada label, aku menulis dengan spidol permanen sampel 1, kerah ke meja. Setelah semua ini, aku melepas sarung tangan dan membuangnya ke tempat sampah. Aku berjalan ke kamar mandi, dan berdiri di depan cermin. Wanita di cermin pucat karena operasi yang panjang dengan lingkaran hitam samar di bawah matanya. Tetapi mata itu sangat terang, berkilat dengan cahaya dingin dan tajam seperti sepasang pisau bedah yang baru diasah. Januar, karena kamu sangat suka berakting, aku akan melakukan satu operasi terakhir bersamamu. Aku hanya berharap penampilanmu layak untuk final yang telah kusiapkan dengan sangat cermat. Keesokan paginya, bunyi kunci yang lembut mengumumkan kepulangan Januar. Dia memegang tas dari Esa Bagel, tempat favoritku di kota, dengan uap yang masih mengepul darinya. Wajahnya menunjukkan perpaduan sempurna antara kelelahan dan kelembutan. Gambaran seorang suami yang sempurna, yang bahkan setelah lembur semalaman, tidak melupakan sarapan istrinya. Hei, sudah bangun. Kamu tidak membalas pesanku tadi malam, jadi kupikir kamu sangat lelah. Ini, makanlah selagi masih hangat. Dia dengan hati-hati menata sarapan di meja, bahkan menancapkan sedotan ke dalam karton susu kedelai dan mendorongnya di depanku. Aku sedang duduk di meja, dengan atlas anatomi wajah berwarna tebal terbuka di tanganku, perlahan membalik halaman-halaman. Jalur rumit otot dan saraf di buku itu kini lebih jelas di mataku daripada pemandangan apapun. Ya, sedikit lelah, kataku mendongak. Tatapanku, seperti pisau bedah presisi tak terlihat, menelusuri jalur dari dahinya ke bawah, milimeter demi milimeter, dan berhenti di sudut matanya. Januar tampak sedikit tidak nyaman di bawah pengamatanku, tanpa sadar mengangkat tangan ke wajahnya. Ada apa? Ada sesuatu di wajahku? Atau aku terlihat sangat kasar karena lembur semalaman? Matamu. Suaraku datar seolah menyatakan fakta klinis. Otot orbicularis oculi kirimu menunjukkan kekakuan halus, penundaan sekitar 0,2 detik saat kamu tersenyum. Itu minimal, dan lengkungan kontraksi otot tidak mulus. Tetapi kamu tidak bisa menipu mataku. Kamu disuntik botox. Penempatan suntikannya biasa-biasa saja dan difusinya tidak terkontrol dengan baik. Dosisnya sedikit terlalu tinggi. Senyum sempurna di wajah Januar pecah seperti retakan garis rambut dari pisau bedah. Mendengar kata botox, pupilnya berkontraksi hampir tidak terlihat, respons pupil yang klasik akibat stres. Eva, apa yang kamu bicarakan? Dia memaksakan tawa kering dan menyesap susu kedelai untuk menyembunyikan kebingungannya. Mungkin hanya karena begadang semalaman ini. Saraf wajahku pasti sedikit berkedut. Kamu tahu betapa stresnya hibah dekti ini, kan? Aku menutup buku dengan ringan. Kertas seni yang berat mengeluarkan bunyi tek tajam yang terdengar sangat keras di pagi yang sunyi. Begadang semalaman itu buruk untukmu. Itu bisa dengan mudah menyebabkan disfungsi neurologis.
Tetapi aku belum pernah mendengar seseorang yang bekerja untuk hibah sepanjang malam dan kembali dengan bau Joe Malone. Nada atasnya blackberry, tengahnya daun salam, dan dasarnya cedarwood. Apakah kamu menanam taman di laboratorium penelitian tadi malam atau membedah spesimen langka? Januar hampir menyemburkan susu kedelai seteguk penuh. Dia batuk keras. Wajah tampannya memerah. Mustahil untuk mengetahui apakah itu karena batuk atau karena malu. Oh, itu pasti Maya Santika dari perusahaan farmasi. Dia akhirnya menemukan alasan yang masuk akal, tetapi matanya melirik ke sana kemari menghindari tatapanku. Dia datang untuk mengantar beberapa dokumen untuk departemen kemarin. Aku menabraknya di lorong. Pasti menempel padaku saat itu. Aku menyaksikan penampilannya yang canggung dalam diam. Dalam psikologi mikroekspresi, ketika seseorang yang menggunakan tangan kanan berbohong, tatapannya tanpa sadar bergeser ke kanan atas mereka sendiri. Mereka mengakses pusat imajinasi otak untuk membangun gambar dan skenario palsu. Tatapan Januar saat ini adalah contoh yang sangat jelas. Suasana di ruangan itu langsung menjadi dingin dan berat seperti ruang operasi. Januar duduk di seberangku, mengutak-atik serbet untuk menyeka mulutnya. Dia tidak berani menatapku lagi. Aku tidak menekannya lebih jauh. Aku hanya memakan bagel yang kini dingin dalam diam, gigit demi gigit. Aku tidak bisa merasakan apa-apa. Dia pikir krisis telah berlalu. Dia pikir diamku berarti persetujuan, sebuah kompromi. Dia sama sekali tidak mengenalku. Bagi seorang ahli bedah, diam tidak pernah berarti akhir. Itu hanya menandakan selesainya fase observasi praoperasi dan dimulainya eksisi presisi yang sunyi. Setelah sarapan tanpa rasa, Januar pergi mandi, mengklaim dia perlu membersihkan kelelahannya. Aku mengambil ponselku. Sebuah pesan baru dari Dimas Pratama, pengacaraku, muncul di layar. Dimas adalah mantan pasien. Sebuah kecelakaan telah meninggalkan bekas luka panjang yang jelek di lengannya. Dan aku secara pribadi telah melakukan operasi revisi bekas luka. Sekarang, dia adalah salah satu pengacara top di kota, berspesialisasi dalam litigasi medis kompleks. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa kupercaya. Dr. Eva, saya sudah mendapatkan catatan transaksi rekening yang Anda minta. Mereka lebih menarik dari yang kita duga. Pesan Dimas sama dingin dan efisiennya dengan dirinya. Seorang wanita bernama Maya Santika membeli Porsche 718 Lava Orange dari sebuah dealer di Jakarta bulan lalu. Dibayar tunai lebih dari 1,5 miliar. Pembayaran berasal dari rekening atas nama BPK, Charles Hadi yang setelah diselidiki ternyata adalah sepupu jauh Januar dari kampung halamannya. Pria itu seorang buruh harian di daerah pedesaan. Tidak mungkin dia mampu membeli ini. Ini adalah rekening tempurung klasik. Selain itu, 4,5 miliar ditarik dari portofolio investasi bersama Anda dan Januar minggu lalu. Tujuannya dinyatakan sebagai uang muka untuk kondominium mewah di Kebayoran Baru. Sejauh yang saya tahu, hak milik kondominium itu tidak atas nama Anda berdua, tetapi atas nama seorang wanita yang memiliki nama yang sama dengan Maya Santika. Menatap angka-angka mengejutkan di layar, aku merasakan suhu darahku turun derajat demi derajat hingga membeku. 4,5 miliar OR. Itu adalah uang yang kusarankan untuk kami tabung bersama pada ulang tahun pernikahan kelima kami. Aku telah memberitahunya bahwa kami akan menggunakannya untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak kami kelak. Januar telah memelukku saat itu, matanya bahkan berkaca-kaca karena emosi, memberitahuku bahwa aku adalah istri terbaik di dunia. Ternyata, pendidikan terbaik yang dia bicarakan adalah untuk dia, selingkuhannya, dan calon anak haram mereka. Januar, kamu tidak hanya mencuri hatiku. Kamu menggunakan uangku untuk mengukirnya dari dadaku. Untuk anakku kelak, pisau ini memotong dengan presisi yang begitu kejam. Aku menarik napas dalam-dalam, jari-jariku bergerak cepat di atas layar dingin. Terima kasih, Dimas. Tolong siapkan petisi untuk membekukan semua aset kami segera mungkin dan gunakan koneksimu untuk menarik semua rekam medis Maya Santika dari rumah sakit kami, terutama catatan kebidanan dan ginekologinya. Semuanya dari pertama kali dia masuk ke sini. Dimas membalas hampir seketika. Anda yakin?
Setelah kita mengajukan pembekuan aset, ini akan menjadi perang habis-habisan. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Tidak ada jalan kembali. Aku mengangkat kepala dan melihat siluet samar yang bersenandung dan mandi di balik kaca buram pintu kamar mandi. Senyum dingin menyentuh bibirku. Aku seorang ahli bedah. Apa yang terbaik kulakukan adalah mengangkat jaringan yang sudah nekrotik atau bahkan kanker sampai ke akar-akarnya. Di depan Januar, aku menelepon saluran klien pribadi bank kami dan menyalakannya di speaker. Suara manis dan sopan datang dari ujung sana. Selamat pagi, Dr. Eva. Ini adalah meja manajemen kekayaan pribadi Goldman Sachs. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Januar baru saja keluar dari kamar mandi, air menetes dari rambutnya. Ketika dia mendengar panggilan itu, ekspresi santai di wajahnya langsung membeku. Halo. Suaraku dingin dan jelas. Setiap kata adalah pisau bedah, memotong saraf Januar dengan tepat. Saya ingin segera melaporkan semua kartu kredit pribadi dan keluarga saya hilang. Dan saya ingin meminta pembekuan sementara semua rekening bersama yang saya miliki dengan Januar Karta. Tentu, Dokter. Eva, boleh saya menanyakan alasan laporan dan pembekuan itu? Aku mengangkat mataku dan menatap langsung wajah Januar yang mulai memucat. Aku berkata perlahan. Alasan adalah dugaan pelanggaran keamanan serius pada rekening dengan kemungkinan penggunaan tidak sah oleh pihak ketiga untuk pengeluaran besar yang tidak etis tanpa persetujuan saya. Perwakilan di ujung sana sesaat bingung, tetapi dengan cepat kembali ke ketenangan profesionalnya. Dimengerti, Dr. Eva. Permintaan Anda telah diproses. Kartu dan rekening terkait akan dibekukan dalam 1 menit berikutnya. Anda akan menerima pesan teks dengan rincian lebih lanjut. Ketika aku menutup telepon, keheningan mematikan memenuhi ruangan. Hampir bersamaan, ponsel Januar berdering. Itu adalah pemberitahuan pembekuan dari bank. Dia menatapku, matanya membelalak tak percaya seperti patung yang diukir dari batu. Eva, apa yang kamu lakukan? Dia akhirnya tersentak, suaranya terdistorsi oleh amarah dan penghinaan. Oh. Aku meletakkan ponselku dan terus membalik-balik atlas anatomi wajah seolah sedang membahas cuaca. Sistem manajemen risiko bank pasti mendeteksi beberapa pengeluaran abnormal skala besar baru-baru ini. Membeli mobil dan bersiap membeli kondominium dalam waktu sesingkat itu. Mereka mungkin mengira rekening kami diretas. Aku bisa menjelaskan. Dia tergagap. Tetapi di hadapan fakta-fakta dingin yang keras, dia menyadari bahwa setiap kata itu pucat dan tidak berdaya. Apa yang bisa kamu jelaskan? Aku akhirnya menutup buku, berdiri, dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Aku lebih pendek 1 kepala darinya, tetapi kehadiranku membuatnya secara naluriah mundur selangkah. Januar, kita sudah menikah 10 tahun. Kamu tahu lebih baik dariku dari mana setiap sen di rumah ini berasal. Gelar PhD-mu, biaya kuliah, renovasi rumah orang tuamu, uang jaminan untuk program studi adikmu di luar negeri, bahkan kemeja Armani yang kamu kenakan sekarang. Apakah ada satu pun yang tidak berasal dariku atau dari ayahku? Suaraku tidak keras, tetapi setiap kata menusuk hatinya. Aku pikir kita adalah mitra keluarga dalam pertempuran, jadi kupikir apa yang kumiliki adalah milikmu. Tapi sekarang aku melihat kamu hanya melihatku sebagai ATM dengan batas penarikan tak terbatas. Batu loncatan bagimu untuk mendaki. Nah, ATM itu sekarang rusak, dan aku menendang batu loncatan itu dari bawahmu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Darah mengering dari wajah Januar. Dia mulai mengoceh. Kita sudah menikah. Aset kita adalah harta Gonogini. Apa yang kamu lakukan ini ilegal. Menikah? Aku tertawa, tawa yang tidak sampai ke mataku. Dokter Karta, kamu berani berselingkuh, tetapi kamu tidak memiliki pengetahuan hukum dasar ini. Tahukah kamu apa konsekuensinya dalam proses perceraian karena diam-diam mentransfer harta Gonogini? Kebetulan, pengacaraku akan datang hari ini. Kamu bisa berkonsultasi langsung dengannya. Dengan itu, aku bahkan tidak meliriknya lagi. Aku masuk ke ruang ganti, mengambil koper yang sudah disiapkan, dan mulai menambahkan beberapa barang lagi. Aku bukan yang pergi, aku bersiap untuk sepenuhnya membasmi virus dari rumah ini. Dengan 1 potongan ini,
Aku telah memutuskan jalur keuangannya. Dan ini baru permulaan. Sekitar tengah hari, pagar di klinik rawat jalan bedah plastik berbunyi, "Pasien Maya S. Silakan menuju ruang konsultasi 9. Pintu terbuka dengan tenang. Orang yang masuk tidak memiliki kecemasan pasien pada umumnya. Sebaliknya, dia mengamati kantorku dengan tatapan mengamati, hampir provokatif. Meskipun sebagian besar wajahnya tertutup kacamata hitam, Chanel besar dan masker medis, aku mengenali siluetnya sekilas. Itu adalah Maya Santika. Dia mengenakan gaun sutra ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya yang bangga. Dan di tangannya ada tas Hermes Birkin edisi terbatas. Aku baru saja melihat harga tas itu di tagihan kartu keluarga Januar yang kini dibekukan. Dokter Eva Wijaya, saya banyak mendengar tentang Anda. Datang ke sini atas reputasi Anda. Dia melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan sepasang mata bulat, dengan garis-garis yang indah. Dia menatapku dengan tatapan genit setengah tersenyum. Katanya, tangan Anda ajaib. Anda bisa menciptakan kembali wajah, mengubah batu menjadi emas. Jadi, saya datang untuk meminta Anda melihat saya, terutama hidung ini. Apakah menurut Anda ada ruang untuk membuatnya lebih sempurna lagi? Ini adalah provokasi yang terang-terangan, tidak disembunyikan. Selingkuhan dengan berani masuk ke kantor istri, meminta sang istri untuk membuatnya lebih cantik. Ini mungkin adalah adegan paling mendebarkan, paling penuh kemenangan yang ia skenariokan untuk dirinya sendiri. Yang ingin ia lihat adalah ketenanganku hancur, kemarahanku, kecemburuanku. Sayangnya baginya, ia salah memilih penonton. Aku meletakkan catatan pasien di tanganku dan berkata dengan tenang kepada dokter muda yang bersiap mencatat. Dokter Kim, bisakah Anda keluar sebentar? Tutup pintunya saat Anda keluar. Ini teman spesial saya. Dokter muda itu ragu sejenak, tetapi dengan patuh keluar, dengan bijaksana, menutup pintu di belakangnya. Ruangan itu kini hanya berisi kami berdua. Silakan duduk. Aku menunjuk kursi pasien di seberangku, suaraku setenang seolah-olah aku sedang berbicara dengan pasien lain. Mia duduk dengan anggun, sengaja membusungkan dadanya untuk menonjolkan lekuk tubuhnya. Dokter, Karta selalu mengatakan hidung saya adalah yang tercantik yang pernah dia lihat. Ujung tetesan air yang sempurna, tapi saya perfeksionis. Saya berpikir ujungnya bisa sedikit lebih halus. Anda adalah ahli top di bidang ini, Dokter Eva. Bagaimana menurut Anda? Aku bangkit dari kursiku, pergi ke sterilisator di dekatnya dan mengeluarkan sepasang sarung tangan pemeriksaan steril baru, yang perlahan-lahan kupakai. Kemudian aku berjalan ke arahnya dan menatap wajahnya yang penuh kemenangan. Angkat kepalamu. Suaraku tidak keras, tetapi memiliki perintah yang tak terbantahkan. Mia tanpa sadar mematuhi. Jari-jari bersarung tanganku menyentuh ringan ujung hidungnya. Kulitnya sangat halus, jelas terawat dengan baik. Tapi yang kurasakan bukan hanya kulit dan jaringan subkutan. Di bawah lapisan tipis itu, aku bisa dengan jelas merasakan kontur dan tepi implan buatan. Aku menggunakan ibu jari dan jari telunjukku untuk mencubit secara tepat tulang rawan septum hidungnya yang rapuh. Mia terkesiap dan menarik diri. Itu sakit. Ada nyeri di sini, kataku dingin, tidak melepaskan jari-jariku, tetapi malah menggerakkannya perlahan ke pangkal hidungnya. Aku berhenti tiba-tiba di glabelanya, area di antara alisnya, sebuah implan silikon berbentuk L. Menilai dari bidang insersi dan kondisi pembentukan kapsul, itu dilakukan sekitar 3 tahun yang lalu. Tekniknya kasar. Implan sudah bergeser sekitar 2 mm ke kanan, dan mulai menekan jaringan fasia di sekitarnya. Senyum puas menghilang dari wajah Mia, digantikan oleh kilatan panik. Itu tidak mungkin. Saya melakukannya di klinik paling terkenal di Beverly Hills. Bahkan dokter terkenal pun bisa membuat kesalahan. Aku menarik tanganku dan menatapnya seolah-olah dia adalah spesimen anatomi yang tidak sempurna. Dan saya harus memperingatkan Anda, karena malposisi implan, tekanan pada tulang rawan septum hidung Anda terus meningkat. Ketika dia mencium Anda, jika dia tidak sengaja menggunakan terlalu banyak kekuatan atau sudutnya salah dan dia langsung mengenai titik tekanan itu akan menyebabkan nekrosis perforasi di sini. Aku menunjuk ke titik tepat di bawah ujung hidungnya. Jika itu terjadi,
ujung hidung Anda akan runtuh, dan seluruh hidung Anda akan hancur seperti terowongan yang runtuh. Kesulitan operasi rekonstruksi semacam itu, bahkan dengan tangan ajaib saya tidak bisa menjamin saya bisa memperbaikinya. Keangkuhan dan provokasi di mata Mia langsung digantikan oleh ketakutan. Dia tanpa sadar mengangkat tangan untuk menutupi hidungnya yang berharga. Suaranya bergetar. Anda hanya mencoba menakuti saya. Saya seorang dokter. Saya tidak menakuti pasien. Saya hanya menyatakan fakta dan kemungkinan. Aku kembali ke tempat dudukku, melepas sarung tangan, dan melemparkannya dengan tepat ke tempat sampah biohazard. Dan Nona Santika, tulang pipi Anda sudah mulai menggumpal dan kendur karena suntikan filler yang berlebihan. Daripada berpikir untuk membuat hidung Anda yang sudah tidak stabil lebih cantik, Anda mungkin ingin menemui ahli bedah saraf terlebih dahulu dan memeriksa otak Anda. Sebelum Anda mencoba mengambil apa yang milik orang lain, Anda setidaknya harus melihat apakah Anda ditakdirkan untuk menikmatinya. Ditikam di dua titik terlemahnya, penampilan dan statusnya, Mia akhirnya menjatuhkan kepura-puraannya. Dia melompat dari kursinya dan menunjuk ke arahku, marah, "Eva Wijaya, kamu pikir kamu hebat dengan gelar mewahmu. Biar ku beritahu, Januar tidak mencintaimu lagi. Dia bilang kamu seperti mayat di tempat tidur sehingga melihatmu saja membuatnya muak. Yang dia cintai adalah aku." Akhirnya menunjukkan warna aslimu. Aku menatap wajahnya yang berkerut marah dan merasa itu konyol sekaligus menyedihkan. Ya, dia memang begitu. Aku duduk kembali di depan komputernya tanpa tergerak dan mengetik beberapa tombol, memunculkan rekam medis elektroniknya. Ini adalah otoritas dan senjataku. Maya Santika, usia 26 tahun. Aku melihat layar dan membaca kata demi kata. Setiap suku kata seperti tamparan tak terlihat di wajahnya. Dalam 6 bulan terakhir, Anda telah mengunjungi Departemen Kebidanan dan Ginekologi rumah sakit ini 3 kali. Catatan menunjukkan kunjungan pertama keguguran terancam, kedua aborsi medis tidak lengkap, ketiga prosedur dilatasi dan kuretase. Nama yang ditandatangani pada formulir persetujuan bedah sebagai kerabat terdekat adalah Januar Karta. Aku mendongak dan menatap matanya yang kini dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Warna wajah Mia mengering, menyisakan warna putih pucat seperti kertas. Dia menerjang ke depan, mencoba menutupi layar komputer, suaranya melengking, "Diam. Itu pelanggaran privasi pasien. Aku akan menuntutmu. Saya adalah dokter penanggung jawab Anda. Sesuai peraturan, saya berhak meninjau semua rekam medis Anda sebelumnya di institusi ini untuk membuat penilaian komprehensif, apakah kondisi fisik Anda cocok untuk operasi selanjutnya." Aku menatapnya dingin, bersandar untuk menghindari sentuhannya. Jadi, ternyata Januar tidak hanya membelikanmu tas dan mobil. Dia juga memberimu hadiah sebesar itu. Sayang sekali gennya yang kuat sepertinya tidak menyukaimu sebagai inang. Mereka datang dan pergi. Kamu bahkan tidak bisa mempertahankannya. Mia gemetar seluruh tubuhnya. Dia menunjuk ke arahku, bibirnya bergetar, tidak dapat membentuk kalimat yang koheren untuk waktu yang lama. "Eva Wijaya, kamu tunggu saja. Aku akan membuat Januar menceraikanmu, dan ketika dia melakukannya, kamu akan tidak memiliki apa-apa. Selamat tinggal." Aku memutar kursiku, membelakanginya, bahkan tidak sudi melihatnya lagi. Saat aku mendengarkan suara tumitnya berderak dalam retret panik, rasa dingin di mataku akhirnya mengeras menjadi es terkeras. "Tentu saja, kami akan bercerai. Tapi sebelum itu, aku akan membuatmu memuntahkan setiap sen yang kamu telan dariku dengan bunga dan setiap tetes darah, keringat, dan air mataku." Sehari setelah Mia melarikan diri dari kantorku, aku bertemu Dimas Pratama di sebuah kafe dekat labku. Dia, seperti biasa, mengenakan setelan gelap yang pas dan kacamata berbingkai emas, memancarkan aura dingin dan tajam seorang ahli hukum top. Dia mendorong amplop manila tebal di atas meja kepadaku. Di dalamnya ada semua amunisi yang kubutuhkan. "Ini semua informasi yang Anda minta." Dimas menyesap kopi hitamnya, tanpa krim, tanpa gula, dan menatapku dengan tenang dengan matanya yang dalam. "Dokter, Eva, jika Anda tidak keberatan saya mengatakan, Anda benar-benar berubah."
Eva yang saya kenal dulu sangat gelisah tentang sudut sayatan optimal dan metode penjahitan untuk apendiktomi sederhana, khawatir meninggalkan bahkan 1 mm pun jaringan parut tambahan. Sekarang Anda menggunakan pisau bedah dengan sangat kejam. Aku membolak-balik dokumen. Jari-jariku perlahan menelusuri kertas dingin laporan bank dan catatan transfernya. Tanpa mendongak, aku berkata, "Orang berubah, terutama ketika kamu menyadari orang yang berbaring di sampingmu bukanlah kekasihmu, tetapi ular berbisa, siap menyerang kapan saja." Berkas-berkas itu merinci perjalanan Januar bersama Mia ke Eropa dan berbagai resor, semuanya dengan dalih menghadiri konferensi akademis. Setiap tagihan kartu kredit di butik mewah, setiap tagihan dari hotel bintang 5 seperti jarum kecil yang menusuk kepercayaan yang pernah kumiliki. Yang lebih memberatkan adalah beberapa transfer bank besar yang tidak dapat dijelaskan. Pengirimnya tanpa kecuali adalah perusahaan farmasi dan alat kesehatan besar, yang kebetulan sama dengan yang menjadi pemasok utama Departemen Bedah Umum dalam 2 tahun terakhir. Uang ini akhirnya disalurkan melalui beberapa perusahaan cangkang dan saluran kompleks ke rekening pribadi Mia. Itu adalah kasus klasik penyuapan komersial dan pencucian uang. Januar pintar, atau lebih tepatnya dia berhati-hati. Dia tidak berani menerima suap kotor ini di rekeningnya sendiri, malah menggunakan Mia sebagai perantara dan firewall yang sempurna. Saya sudah memeriksa semua kontrak pengadaan dengan perusahaan-perusahaan ini. Semuanya ditandatangani setelah Januar dipromosikan menjadi kepala bedah umum. Dimas mengetuk jari di dokumen. Jika semua bukti ini terungkap, Dr. Karta tidak hanya akan kehilangan jabatannya. Dia akan kehilangan izin medisnya, dan mungkin menghabiskan beberapa tahun di penjara. Belum, kataku, menutup berkas dan memasukkannya ke dalam tasku. Jika aku merilis ini sekarang, itu bisa dianggap sebagai sengketa keuangan. Dia bahkan bisa menuntut balik, mengklaim aku secara jahat menjebaknya karena pernikahan kami sedang berantakan. Yang kuinginkan tidak sesederhana mengirimnya ke penjara. Aku ingin dia dikucilkan secara sosial, dipakukan ke tiang rasa malu, dan tidak pernah bisa pulih. Aku mendongak menatap Dimas. "Bapak Pratama, saya membutuhkan Anda untuk melakukan sesuatu untuk saya. Ajukan gugatan atas nama saya untuk mencegah Januar membuang properti real estate kami yang dimiliki bersama dengan cara apapun, dan kemudian pasang beberapa kamera pengintai rahasia di ruang tamu dan ruang kerja rumah kami." Mata Dimas menyipit di balik kacamatanya. Kilasan pemahaman terlihat di dalamnya. "Anda mencoba memancing ular keluar dari lubangnya." "Tidak," aku menggelengkan kepala, senyum dingin di bibirku. "Aku akan membuatnya menggali kuburannya sendiri." Keputusasaan Januar datang lebih cepat dari yang kuduga. Dengan semua dukungan finansialnya terputus, dia tidak hanya harus berurusan dengan pengeluaran Mia yang terus meningkat, tetapi yang lebih penting, dia mulai menghadapi tekanan dari perusahaan alat kesehatan yang telah membayarnya suap untuk memasukkan barang habis pakai mahal baru. Mereka ke daftar pengadaan rumah sakit. Dengan aliran uangnya terblokir dan tekanan datang dari semua sisi, dia mulai berjuang seperti binatang buas yang terkurung, dengan putus asa mencari jalan keluar. Pertama, dia mencoba memohon. Dia mendatangiku memohon, bersumpah dia sudah putus dengan Mia, memohon satu kesempatan lagi. Dia memintaku untuk mencairkan rekening bersama demi pernikahan mereka yang sudah 10 tahun. Aku hanya menjawab bahwa di duniaku, sekali pisau bedah membuat sayatan, itu tidak pernah dijahit kembali. Hanya ada reseksi lengkap jaringan nekrotik. Ketika pendekatan lunak gagal, dia beralih ke paksaan. Dia mulai lebih sering pulang, bukan untuk berdamai, tetapi untuk mengobrak-abrik rumah mencari sertifikat properti dan KTP-ku. Dia bersekongkol untuk diam-diam mengambil hipotek atas rumah kami tanpa sepengetahuanku. Malam itu, melalui rekaman jarak jauh dari kamera pengawas, aku menyaksikan semuanya terungkap di ruang kerja. Januar berada di depan brankas, berkeringat dan panik. Dia mencoba setiap kombinasi yang bisa dia pikirkan, tetapi dia tidak bisa membuka brankas yang kodenya hanya aku yang tahu. Akhirnya kehilangan kesabaran, dia meraih piala dari meja dan mulai membantingnya ke brankas dengan gila-gilaan, melampiaskan kemarahannya pada ketidakmampuannya sendiri. Kemudian, dia ambruk ke lantai dan menelepon. Orang di ujung telepon adalah seorang rentenir. "Halo, Tony,
Ini Januar. Ya, dengar. Aku sedang dalam masalah. Aku butuh uang cepat. 50 juta. Bunga tidak masalah. Aku tidak punya jaminan, tapi kamu tahu, istriku putri direktur rumah sakit, kan? Jangan khawatir. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku melihat pria di layar ponselku. Wajahnya berkerut dan jelek saat dia menjual reputasi keluarganya demi uang. Sisa kehangatan terakhir di hatiku hancur berkeping-keping. Aku menyimpan klip video itu dan meneruskannya ke Dimas Pratama. Dimas, aku mengirim pesan. Ular itu sudah mulai bergerak. Saatnya menarik jaring. Sebelum jaring itu dapat ditarik sepenuhnya, sebuah peristiwa yang tak terduga namun tampaknya telah memudar, datang menimpa dengan cara yang mengerikan. 3 hari kemudian, aku berada di labku mengatur rencana bedah untuk rekonstruksi bibir sumbing dan langit-langit mulut. Dering teleponku yang panik membelah keheningan labku seperti pisau. Itu Dokter Kim, dokter jaga di UGD. Suaranya bergetar tak terkendali dengan ketegangan dan ketakutan yang ekstrem. Dokter Eva, Anda harus segera ke UGD sekarang. Dokter Karta, dia mengalami kecelakaan mobil. Jantungku saat itu tidak berdetak kencang seperti yang mungkin diharapkan. Itu hanya terus memompa darah dengan mantap dan metodis. Aku berdiri, otakku beralih dari mode kerja ke mode darurat dalam setengah detik. Bagaimana kondisi pasien? Apakah vitalnya stabil? Ada korban lain? Suaraku begitu tenang, sulit dipercaya bahwa itu milik seorang istri yang baru saja mendengar suaminya mengalami kecelakaan. Aku terdengar seperti ahli bedah manapun yang menerima konsultasi mendesak. Dokter Karta mengalami fraktur terbuka pada lengan kirinya dan laserasi di dahinya. Dia masih sadar, tapi wanita di kursi penumpang dalam kondisi sangat buruk. Wajahnya berlumuran darah, dan dia sudah syok. Dalam 5 menit, aku telah mengambil mantel dan kunci mobilku dan berlari keluar dari lab. 15 menit kemudian, mobilku berhenti mendadak di pintu masuk unit gawat darurat. Bau darah dan disinfektan yang tebal bercampur menciptakan suasana mencekik yang unik di UGD. Adegan itu kacau. Januar terbaring di brankar dekat pintu masuk. Lengan kirinya bengkok pada sudut yang tidak wajar dengan fragmen tulang putih menembus kulit. Fraktur terbuka yang jelas. Dahinya memiliki luka lebar yang berlumuran darah dan kotoran. Tetapi dia relatif sadar. Namun, orang di brankar sebelahnya tidak begitu beruntung. Itu Mia. Wajahnya begitu berlumuran darah sehingga dia tidak dapat dikenali. Aku kemudian mengetahui dari laporan polisi bahwa pada saat kecelakaan, dia tidak mengenakan sabuk pengaman dan terlempar kepala duluan ke kaca depan seperti boneka kain. Wajah yang sangat dia banggakan, yang telah dia habiskan begitu banyak uang dan upaya untuk menyempurnakan, kini menjadi kanvas laserasi dalam berbagai bentuk dan ukuran, beberapa sangat dalam sehingga tulang terlihat. Sepotong tulang zigomatik putih samar-samar terlihat. Eva, mata Januar berbinar ketika melihatku seolah aku adalah satu-satunya tali penyelamat di lautan kegelapan. Mengabaikan teriakan perawat, Dokter Karta, jangan bergerak. Dia menggunakan tangan kanannya yang sehat untuk menopang dirinya di pagar brankar. Berjuang, lalu terjatuh dari brankar. Ya, terjatuh dengan bunyi gedebuk. Dia mendarat dengan menyedihkan di lantai dingin. Dia berlutut di depanku. Eva, tolong selamatkan dia. Tolong, kamu harus menyelamatkannya. Januar mencengkeram ujung jas putihku dengan tangan sehatnya. Putus asa. Air mata dan ingus membasahi wajahnya. Semua jejak bintang akademis yang rapi telah hilang. Wajahnya adalah segalanya baginya. Jika wajahnya rusak, hidupnya berakhir. Kamu yang terbaik di bidang ini di rumah sakit, di negara ini, hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Jika kamu memperbaikinya, aku akan melakukan apa saja. Aku bersumpah. Aku akan putus dengannya untuk selamanya. Aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Seluruh UGD terdiam sesaat, setiap staf medis, setiap pasien di brankar, setiap anggota keluarga yang cemas, puluhan pasang mata menatap kami seperti sorotan lampu. Ini suamiku. Demi selingkuhannya, dia mengabaikan lengannya yang patah dan berlutut di depan istrinya di depan kerumunan orang asing,
memohon agar istrinya menyelamatkan wajah kekasihnya yang rusak. Betapa kisah cinta yang mengharukan, mengguncang bumi. Aku menatap Januar, yang berlutut di kakiku. Tatapanku setenang danau beku yang tidak akan mencair selama 1000 tahun. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, bahkan tidak ada riak emosi. Dokter, Karta. Aku perlahan melepaskan jari-jarinya dari jasku satu persatu. Suaraku tidak keras, tetapi bergema jelas di seluruh UGD. Saya seorang dokter. Menyelamatkan orang adalah tugas saya. Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan, Anda tidak perlu memohon. Aku berbalik, tidak lagi menatapnya, dan berjalan lurus ke berangkar Mia. Mia setengah sadar karena kehilangan darah, tetapi dia secara naluriah tersentak ketika mendengar suaraku. Matanya menyempit karena bengkak, dan darah menatapku dengan ngeri. Sebuah rintihan lemah keluar dari bibirnya seperti kucing yang ekornya terinjak. Dia takut. Dia takut bahwa pisau bedah yang akan mengoperasi wajahnya bukan untuk menyelamatkan nyawa, tetapi untuk mengambilnya. Aku mengabaikan ketakutannya. Aku mengeluarkan lampu penaku, mengangkat kelopak matanya, dan memeriksa refleks cahaya pupilnya. Kemudian, mengenakan sarung tangan steril, aku dengan lembut dan profesional memeriksa kedalaman dan kontaminasi lukanya. Diagnosis awal. Beberapa laserasi jaringan lunak wajah yang parah dengan retensi benda asing kaca. Fraktur kominutif tulang hidung. Fraktur depresi lengkung zigomatikus kiri. Risiko tinggi kerusakan cabang bukal dan marginal mandibula saraf wajah. Aku dengan cepat dan tenang membuat penilaian awal. Aku mendongak menatap dokter jaga UGD yang kebingungan. Dokter Kim, siapkan pemeriksaan silang golongan darah segera. Hubungi anestesiologi dan OK utama dan bersiaplah untuk operasi darurat. Suaraku membelah UGD yang bising seperti pisau bedah tajam, membungkam semua kekacauan. Beritahu OK bahwa saya sendiri yang akan mengoperasi. Debridement wajah penuh, penjahitan dan reduksi terbuka dengan fiksasi internal fraktur. Januar. Masih terkulai di lantai, terengah-engah, sekilas kelegaan seorang yang selamat melintas di matanya, tetapi itu ditutupi oleh ketakutan mendalam akan diriku. Dia tahu bahwa mulai saat ini, nasib Mia, masa depan wajah yang pernah begitu memikatnya, kini sepenuhnya dan mutlak berada di tanganku. Lampu tanpa bayangan di ruang operasi memancarkan cahaya putih yang dingin dan terang, menerangi semua yang ada di meja bedah tanpa ampun. Aku berdiri di posisi ahli bedah utama, melipat tanganku. Seorang perawat scrub dengan cekatan membantuku mengenakan gaun steril, mengikat tali di belakang punggungku. Setiap gerakan sesakral sebuah ritual. Mia berbaring diam di meja, sepenuhnya dibius oleh ahli anestesi. Wajahnya yang dulunya glamor, kini berantakan dan berlumuran darah, tampak aneh dan rapuh di bawah cahaya yang intens, seperti sepotong daging yang kasar menunggu perbaikan yang halus. Mari kita mulai. Suaraku, teredam masker, terdengar agak datar tetapi sangat tenang. Aku mengulurkan tangan kanan bersarung tanganku, asisten pertama meletakkan pisau bedah Hasyana yang berkilauan dengan kuat di telapak tanganku. Ini adalah operasi yang akan menguji keterampilan, kesabaran, dan ketahanan mentalku hingga batas absolut. Tak terhitung pecahan kaca kecil tertanam seperti benih jahat jauh di dalam lapisan ototnya, beberapa bahkan dekat dengan periosteum. Aku harus mengiris kulit lapis demi lapis, membuka luka, dan kemudian menggunakan mikroforset halus untuk mengeluarkannya satu persatu, sepenuhnya utuh. Dalam proses ini, aku harus menghindari jaringan saraf dan pembuluh darah di wajahnya, terutama saraf wajah. Itu seperti pohon yang rapuh dengan batang ramping dan cabang-cabang kompleks yang mengendalikan setiap ekspresi manusia yang halus. Jika tanganku gemetar bahkan sesaat, atau jika aku sengaja memotong 1 mm lebih dalam saat membersihkan jaringan nekrotik, dia akan menjadi korban kelumpuhan wajah seumur hidup. Tidak bisa tersenyum, tidak bisa mengerutkan kening, sudut mulutnya permanen terkulai. Di balik kaca buram dek observasi, aku samar-samar bisa melihat siluet Januar, tetapi aku bisa dengan jelas merasakan posturnya. Matanya terpaku pada tanganku, tatapannya seperti dua sinar X yang mencoba menembus dinding, menembus sarung tanganku untuk memantau setiap sayatan, setiap jahitan.
Aku tahu apa yang dia perhatikan, apa yang dia takutkan, apa yang dia pertaruhkan. Dia bertaruh apakah etika profesiku, teknik jahitan Eva Wijaya yang secara praktis menjadi bahan ajar, akan bertahan. Pada saat yang sama, dia bertaruh apakah kebencianku padanya akan kehilangan kendali pada saat ini dan mengubah pisau bedah ini menjadi instrumen balas dendam. Sayangnya baginya, dia sama sekali tidak mengenalku. Di bawah mikroskop, serat otot merah, berkas saraf putih, gumpalan lemak kuning diperbesar ratusan kali, membentuk dunia mikroskopis yang jelas dan dingin. Di dunia ini, tidak ada cinta, tidak ada kebencian, tidak ada emosi yang kusut, hanya ada struktur anatomi dan bidang jaringan. Aku dengan dingin membersihkan luka, memisahkan setiap pecahan kaca yang berlumuran darah dan nanah dari dagingnya. Aku meminta perawat menghitung setiap potongan yang dikeluarkan, mencocokkannya dengan hitungan dari CT scan praoperasi untuk memastikan tidak ada satupun yang terlewat. Profesor, kita hanya 0,5 mm dari batang utama saraf wajah. Di sini, kata asisten pertamaku, Dr. Lia, seorang residen yang sedang kutatih, suaranya tegang, dan butiran keringat halus sudah terbentuk di dahinya. Aku tahu, suaraku sedingin es tanpa getaran. Retraktor 0,2 mm lebih tegang. Pegang dengan stabil. Aku membuat sayatan. Bilah pisau mengikuti tepi berkas saraf pada sudut yang luar biasa, dengan tepat mengangkat potongan terakhir jaringan nekrotik yang terkontaminasi. Seluruh proses bersih tanpa gerakan yang tidak perlu. Ini bukan hanya operasi, ini adalah pertempuran psikologis ekstrem yang sunyi. Aku bisa dengan mudah menghancurkannya, mengubahnya menjadi monster yang tidak pernah bisa menghadapi orang lagi. Tapi aku tidak melakukannya, yang akan kulakukan adalah kebalikannya. Aku akan menggunakan karya hidupku untuk memberinya wajah yang sempurna, pemulihan yang secara teknis hampir merupakan keajaiban. Aku ingin dia setiap kali melihat ke cermin mulai sekarang melihat bekas luka setipis rambut dan mengingat bahwa wajah ini adalah hadiah yang diberikan kepadanya jahitan demi jahitan oleh istri yang sangat ia benci dan caci maki. Penghinaan ini akan mengikutinya sepanjang sisa hidupnya, lebih dalam dari bekas luka yang jelek. Penjahitan pun dimulai. Aku memilih untuk tidak menggunakan jahitan standar, dan memilih jahitan kosmetik impor Jerman yang paling mahal. Mereka lebih halus dari rambut manusia. Sudut setiap jahitan, keselarasan lapisan jaringan subkutan, ketegangan setiap simpul. Aku mengendalikan semuanya dengan presisi tanpa celah. Aku tidak hanya menutup kulit, aku mengembalikan karya seni yang hancur. Tetapi pada karya seni ini, aku meninggalkan tanda tanganku. Pada beberapa titik perlekatan otot kunci, aku sengaja mengubah vektor tegangan jahitan. Perubahan itu sangat halus sehingga sama sekali tidak akan terdeteksi dalam pencitraan pasca operasi. Tetapi seiring waktu, saat otot-ototnya mulai memulihkan fungsi motoriknya, titik-titik jangkar yang diubah ini akan menciptakan disharmoni yang sangat kecil, namun permanen dalam ekspresinya. Dia akan bisa tersenyum, tetapi senyumnya akan selalu memiliki sedikit kekakuan. Dia akan bisa menangis, tetapi ekspresi sedihnya akan terlihat entah bagaimana artifisial. Dia akan selamanya tidak dapat menghasilkan ekspresi yang benar-benar alami dan tulus. Wajahnya akan menjadi topeng yang indah, selamanya tidak sinkron dengan batinnya. Selama 3 jam penuh, satu-satunya suara di OK adalah denting instrumen yang renyah dan bunyi bip ritmis monitor. Ketika jahitan terakhir diikat, aku meletakkan pemegang jarum. Aku melihat jahitan yang padat tetapi selaras sempurna di wajah Mia. Mereka tampak seperti kelabang jelek yang untuk sementara bertengger di wajah ini, menunggu untuk berubah atau membusuk. Profesor, itu sempurna. Asisten pertamaku, Dr. Lia, berkata dengan kekaguman tulus untuk memulihkan dan menjahit kerusakan parah hingga tingkat ini. Ini adalah keajaiban seperti dalam buku teks. Aku melepas masker berlumuran darahku, memperlihatkan wajah tanpa ekspresi karena konsentrasi ekstrem. Pindahkan dia ke ICU untuk pemulihan. Pantau vitalnya dengan cermat. Saat aku mendorong pintu berat ruang operasi, lampu terang sejenak menyilaukanku. Januar, dengan lengan yang dibalut gips, adalah yang pertama menerjang. Wajahnya pucat, bibirnya pecah-pecah.
Matanya dipenuhi campuran kompleks yang tak terlukiskan antara ketakutan yang menyelidik dan secercah harapan yang samar. Eva, bagaimana keadaannya? Aku melepas topi bedahku yang berat dan menggosok leherku yang kaku. Aku mendongak menatapnya dengan tenang. Dia akan hidup, wajahnya sudah dijahit. Tepat ketika jantung Januar yang cemas hendak tenang, aku melanjutkan, mengucapkan setiap kata dengan jelas, tapi aku hanya menjahit lukanya dan memberinya kesempatan. Apakah luka ini akan menumbuhkan daging baru yang lembut, atau apakah itu akan membusuk dan membusuk, meninggalkan bekas luka permanen? Itu ada di tangan Tuhan. Aku melangkah mendekat kepadanya. Tubuhku masih membawa aroma unik ruang operasi, bau darah dan disinfektan dingin. Bau itu membuatnya tanpa sadar mundur setengah langkah. Januar, aku mendekat dan berbisik di telinganya. Suaraku rendah dan jelas. Aku memperbaiki wajahnya yang rusak. Tapi kekacauan besar yang kalian berdua buat ini, sebaiknya kamu jahit sendiri. Dan jika kamu tidak melakukannya dengan benar, aku berhenti. Aku secara pribadi akan datang dan mencabut setiap jahitannya. Mia terbangun dari bius pada keesokan harinya saat fajar. Hal pertama yang dilihatnya adalah langit-langit putih bersih unit perawatan intensif dan monitor di sampingnya yang berkedip-kedip dengan berbagai data. Ketika ia mencoba bergerak, rasa sakit yang hebat menyengat dari setiap ujung saraf di wajahnya, seperti ribuan jarum panas menusuknya sekaligus. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan kesakitan. Ia secara naluriah mencoba mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya, hanya untuk mendapati tangannya terikat pada pagar tempat tidur dengan pengikat lebar, prosedur ICU standar untuk mencegah pasien yang disorientasi menggaruk luka-lukanya. Ketika aku memimpin timku ke kamar pribadinya untuk kunjungan pagi, Januar sedang duduk di samping tempat tidur dengan canggung, menggunakan tangan kanannya yang sehat untuk mengoleskan bibir Mia yang kering dengan kapas yang dibasahi air. Adegan itu terlihat cukup lembut dan tragis. Saat ia melihatku masuk, tubuh Mia menegang, matanya dipenuhi ketakutan dan permusuhan yang tak dapat disembunyikan. Dokter, Eva Wijaya, wakil kepala bedah plastik. Saatnya kunjungan, kataku, nada suaraku profesional dan dingin, mengabaikan pertukaran dia mereka. Januar melesat dari kursinya seperti kucing yang tersiram air panas, dengan hormat memberi jalan bagiku. Ia bahkan dengan patuh menarik tirai ke samping seolah-olah aku adalah kepala departemen. Aku mengambil cermin kecil dari perawat dan berjalan ke kepala tempat tidur Mia. Apakah Anda ingin melihat wajah baru Anda? Suaraku tanpa kehangatan. Mia menggelengkan kepalanya dengan panik, air mata langsung menggenang dan membasahi perban tebal yang melilit kepalanya. Jangan menangis, kataku, dingin memotong luapan emosinya. Garam dan protein dalam air mata adalah tempat berkembang biak bakteri yang sangat baik. Itu akan mengiritasi luka Anda yang halus dan dapat menyebabkan penolakan jahitan dan jaringan parut hipertrofik. Jika Anda ingin menjadi monster dengan cacing merah berdaging merayapi seluruh wajah Anda saat jahitan dilepas, maka silakan terus menangis. Kata-kataku seperti seember air es, seketika memadamkan kesedihannya. Mia segera berhenti menangis, menggigit bibirnya begitu keras hingga wajahnya memerah, dadanya terengah-engah, tetapi ia tidak berani meneteskan air mata lagi. Anda akan terlihat jelek selama masa pemulihan. Ini adalah proses fisiologis normal. Aku meletakkan cermin di kepala tempat tidurnya dalam posisi di mana ia bisa melihatnya hanya dengan menoleh. Nona Santika, wajah Anda sekarang seperti porselen berharga yang pecah. Saya telah berusaha keras menggunakan perekat terbaik untuk menyatukannya kembali. Jika Anda mengalami fluktuasi emosi selama masa pemulihan yang menyebabkan vasodilatasi lokal abnormal, atau jika Anda gagal mengikuti instruksi dokter, potongan-potongan yang telah disatukan kembali ini bisa lepas kapan saja. Dan ketika itu terjadi, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkan wajah Anda. Aku mencondongkan tubuh dan berbisik di telinganya dengan volume yang hanya bisa kami dengar, hampir seperti desahan. Ingat, di rumah sakit ini, saya satu-satunya yang bisa menyelamatkan wajah Anda sekarang. Jika Anda membuat saya marah lagi atau jika Anda tidak bekerja sama dengan penggantian perban atau pelepasan jahitan yang akan datang, saya memiliki 100 cara yang sangat masuk akal, dan dapat dibenarkan secara medis untuk membuat wajah Anda membusuk perlahan dan sedikit demi sedikit.
Dan Anda tidak akan pernah menemukan satupun cacat dalam rekam medis Anda yang bisa membuat saya bertanggung jawab. Pupil mata Mia berkontraksi hebat karena ketakutan ekstrem. Ia mencoba meraih tangan gemetar untuk memegang lengan Januar seolah mencari perlindungan. Tetapi tatapanku menghentikannya di udara dan tangannya jatuh lemas. Ia benar-benar takut. Di Menara Putih ini, aku adalah salah satu pembuat aturan, sementara ia hanyalah pasien rendahan yang berbaring di tempat tidur, bahkan tidak dapat mengendalikan wajahnya sendiri. Hidup dan matinya kini berada di tanganku. Aku berdiri tegak, memandangi ketakutan di matanya dengan puas, lalu meninggalkan ruangan. Di koridor, aku menghentikan Januar, yang mengikutiku keluar. Operasi darurat Nona Santika menggunakan banyak bahan jahitan dan antibiotik impor. Dengan biaya obat perawatan bekas luka di masa depan, tagihan medisnya tidak akan kecil. Aku mengeluarkan ponselku dan sengaja membuka aplikasi bankku, menunjukkan padanya rekening bersama kami, yang hampir kosong. Sepertinya rekening bersama kita agak rendah. Sebagai walinya, bukankah seharusnya kamu yang membayar ini? Wajah Januar langsung berubah menjadi warna hati yang jelek. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa sebagian besar dana di rekening bersama kami telah dipindahkan sedikit demi sedikit olehnya untuk membayar Porsche, Mia dan uang muka kondominium Soho yang tidak pernah dia dapatkan. Adapun dana pribadinya, itu sangat sedikit dibandingkan dengan jenis biaya medis semacam ini. Eva, aku agak kekurangan uang sekarang, katanya, suaranya sekecil dengungan nyamuk. Bisakah kamu mungkin mengambil sebagian dari dana darurat rumah tangga? Aku akan meminjamnya. Dana darurat? Aku tertawa, tawa yang tidak ada keceriaannya. Dokter Karta, sejauh yang saya tahu, seluruh penghasilan bulanan Anda, gaji, bonus, tunjangan gabungan hanya sekitar 300,450 juta rupiah. Operasi Nona Santika saja akan menelan biaya setidaknya 1,5 miliar rupiah. Apakah Anda mengatakan bahwa saya, istri yang Anda hianati, sekarang harus membuat rumah tangga kami bangkrut untuk menopang selingkuhan Anda? Suaraku tidak keras, tetapi rekan-rekan yang lewat di koridor tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik kami dengan rasa ingin tahu. Wajah Januar bergantian antara merah dan putih. Dia tampak seperti ingin tanah menelannya bulat-bulat. Tidak, bukan begitu. Aku akan meminjamnya. Aku akan membayarmu kembali. Aku janji, pintanya. Pinjam? Aku mengangkat alis, berpura-pura mempertimbangkan serius usulannya. Baiklah, kebetulan, pengacaraku, Dimas Pratama, akan datang nanti. Kami bisa memintanya untuk membuat perjanjian pinjaman yang mengikat secara hukum di tempat. Bunga akan dihitung dengan suku bunga dasar tertinggi bank untuk pinjaman komersial. Dan sebagai jaminan, aku akan membutuhkan kunci dan surat kepemilikan Porsche 718 Lava Orange atas nama Maya Santika itu. Tinju Januar mengepal di samping tubuhnya, buku-buku jarinya memutih. Tetapi pada akhirnya, seperti ayam jantan yang kalah, dia membiarkannya terkulai lemas. Dia tahu dia tidak punya pilihan. Baik. Kita lakukan sesuai keinginanmu. Melihatnya menganggukkan kepalanya dalam penghinaan seperti anjing liar, aku tidak merasakan kesenangan, hanya rasa jijik yang dingin sampai ke tulang. Blokade finansial terhadap Januar hanyalah langkah pertama dalam debridement skala besar ini. Sekarang aku akan membuatnya membayar harga yang jauh lebih mahal untuk kebodohan dan pengkhianatannya. Dimas Pratama sangat efisien. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia muncul di kafe kami yang biasanya sepi dengan berkas tebal dan laptop. Dia tidak hanya mengungkap semua aliran dana ilegal Januar dari 2 tahun terakhir, tetapi dia juga menemukan sesuatu yang bahkan lebih menarik dari yang kubayangkan. Saya meminta sebuah lembaga akademis profesional melakukan analisis data komparatif dari artikel jurnal kunci yang Dr. Karta publikasikan untuk promosi Anda, seperti yang Anda minta. Dimas menyesuaikan kacamatanya dan menyerahkanku laporan cetak. Hasilnya sangat menarik. Dalam satu makalah tentang bedah kanker perut invasif minimal yang diterbitkan di jurnal afiliasi Lancet, kami menemukan tanda-tanda jelas, modifikasi dan embellishment pada set data tindak lanjut pasca operasi yang penting. Sederhananya, ini adalah penipuan akademis.
Aku mengambil laporan itu dan melihat nilai P yang dilingkari merah karena secara statistik dan terang-terangan tidak logis. Jari-jariku menegang. Aku ingat makalah itu. Itu adalah makalah yang Januar buru-buru terbitkan tepat sebelum batas waktu untuk promosinya menjadi kepala 3 tahun yang lalu. Saat itu, dia sendiri yang mengatakan kepadaku bahwa dia kehabisan waktu dan belum berhasil mengkompilasi data tindak lanjut pasca operasi yang penting. Eva, bisakah kamu menjalankan model ini dan membuat datanya terlihat sedikit lebih bagus untukku? Aku hanya butuh nilai P di bawah 0,05. Tidak ada yang pernah memeriksa ulang data mentah untuk jenis studi retrospektif ini. Bagaimanapun, saat itu, dibutakan oleh idealisme kemitraan perkawinan, aku sebenarnya begadang semalaman membantunya memperindah data itu. Betapa bodohnya aku. Aku pikir aku membantu suamiku, tetapi pada kenyataannya, aku menyerahkan pisau tertajam kepada oportunismenya yang tak tahu malu. Apakah Anda masih memiliki draft asli data itu? Tanya Dimas. Ya, aku mengangguk. Aku punya kebiasaan mencadangkan file mentah untuk setiap proyek besar yang kulibatkan. Draft itu terkunci di brankas di ruang kerjaku. Kalau begitu kita punya dia, senyum dingin menyebar di bibir Dimas. Pelanggaran keuangan ditambah penipuan akademis. 2 bom ini digabungkan akan cukup untuk meledakkannya berkeping-keping. Saat kami berbicara, ponselku berdering. Itu adalah kantor penagihan rumah sakit. Biaya rawat inap harian Mia belum dibayar, dan mereka memberitahuku bahwa jika tetap terlambat, mereka harus menangguhkan pasokan obat-obatan mahal yang tidak esensial tertentu sesuai protokol. Aku menutup telepon dan melihat langit mendung di luar. Aku tahu sudah waktunya untuk memberikan sedikit tekanan lagi pada Januar. Aku meneleponnya. Halo, Eva. Suara Januar di ujung sana terdengar lelah dan serak. Kapan kamu akan membayar tagihan medis Nona Santika? Tanyaku, suaraku langsung dan tanpa kehangatan. Aku sedang berusaha mencari jalan keluar sekarang. Eva, bisakah kamu memberiku waktu 2 hari lagi? Dokter Karta, aku memotongnya. Saya bukan bank, saya juga bukan badan amal. Tagihan harus dibayar sebelum pukul 17.00 hari ini. Kalau tidak, Anda bisa menghadapi konsekuensinya. Aku segera menutup telepon setelah berbicara. Aku tahu Januar sekarang berada di jalan buntu. Dia tidak akan berani meminta uang kepada ayahku, dan dia juga tidak akan meminjam dari teman-teman yang disebutnya, karena begitu dia membuka mulut, dia akan mengakui kesulitan yang dihadapinya. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah memohon kepada Mia untuk menggunakan keuntungan haram yang dia miliki, dan itulah yang kuinginkan. Pukul 16.30. Aku menerima telepon dari perawat pribadi yang kutanaman di kamar Mia. Suaranya bersemangat saat dia melaporkan kepadaku. Dokter Eva, Anda tidak akan percaya apa yang terjadi. Dokter, Karta dan Nona Santika bertengkar hebat di kamarnya. Menurut perawat, Januar telah pergi untuk meminta Mia membayar tagihan medisnya sore itu. Tetapi Mia dengan tegas menolak, mengklaim dia tidak punya uang sepeser pun. Semua uangnya telah dihabiskan untuk Porsche dan beberapa produk keuangan dan tidak dapat diakses segera. Januar yang putus asa kemudian mencoba menjual tas Hermes Mia. Mia melawannya mati-matian, dan keduanya terlibat dalam argumen sengit yang meningkat menjadi perkelahian fisik. Bahkan dengan satu lengan yang patah, Januar masih seorang pria. Dalam keputusasaannya, dia telah mendorong Mia, yang kehilangan keseimbangan dan membenturkan wajahnya ke sudut kepala tempat tidur. Apakah lukanya terbuka lagi? Tanyaku. Itu adalah titik krusialnya, ya. Area yang baru dijahit di pipi kirinya sedikit terbuka, masih mengeluarkan darah. Ada kegembiraan dalam suara perawat itu. Bagus. Aku menutup telepon dan senyum dingin menyentuh bibirku. Aku mengangkat telepon darat di mejaku dan terhubung ke stasiun perawat bedah umum. Tolong informasikan kepada dokter Januar Karta bahwa pasiennya, Nona Maya Santika, mengalami dehisensi luka pasca operasi karena trauma eksternal dan memerlukan debridemen dan penjahitan sekunder segera. Suruh dia datang ke kantor saya sekarang untuk menandatangani formulir persetujuan bedah. 5 menit kemudian, Januar muncul di pintu kantorku, wajahnya pucat pasi. Dia menatapku,
Bibirnya bergetar seperti narapidana yang menunggu hukuman mati. Aku mendorong formulir persetujuan bedah baru dan pena di depannya. Suaraku tenang. Dokter Karta, Anda sudah tahu situasinya. Prosedur penjahitan sekunder memiliki risiko yang lebih tinggi daripada yang pertama. Jaringan sudah mengalami edema dan peradangan, sehingga probabilitas jaringan parut hipertrofik pasca operasi jauh lebih tinggi, dan semua biaya untuk operasi ini harus dibayar penuh di muka. Pikirkan baik-baik sebelum Anda memutuskan untuk menandatangani. Tinju Januar mengepal di samping tubuhnya, buku-buku jarinya memutih. Dia menatap formulir persetujuan seolah itu adalah surat perintah kematian. Dia tahu bahwa jika dia menandatangani, dia harus mengeluarkan sejumlah besar uang lagi. Jika tidak, wajah Mia akan hancur total. Dan dia tahu bahwa buku besar yang Mia pegang bisa mengirimnya ke neraka kapan saja. Pada akhirnya, seperti binatang buas yang benar-benar jinak, dia mengambil pena. Dia menandatangani namanya di formulir. Tulisannya bergetar, coretan yang menyedihkan. Aku mengambil formulir persetujuan dengan puas dan menatap punggungnya yang kalah. Hatiku dingin. Januar, kamu pikir kamu menandatangani untuk wajah Mia? Tidak. Kamu baru saja menandatangani pemberitahuan kondisi kritis untuk masa depanmu sendiri, yang mengarah pada kematian yang tidak dapat diubah. Dan aku akan menjadi satu-satunya ahli bedah yang menangani prosedur ini. Januar akhirnya berhasil membayar operasi kedua Mia. Aku tidak tahu bagaimana. Mungkin dia menjual jam tangan kesayangannya atau mungkin dia meminjam lebih banyak uang dari rentenir, tetapi itu tidak masalah. Yang penting adalah dia telah jatuh sepenuhnya ke dalam perangkap yang telah kugali untuknya, tenggelam semakin dalam tanpa jalan keluar. Operasi penjahitan kedua Mia. Aku juga melakukannya dengan sempurna. Aku membersihkan dengan teliti jaringan nekrotik di tepi luka yang terbuka kembali dan menggunakan jahitan kosmetik yang lebih halus untuk penutupan subkutan yang lebih presisi. Di permukaan, setelah luka sembuh, itu akan terlihat bahkan lebih rata daripada setelah operasi pertama. Tetapi hanya aku yang tahu bahwa ketika aku menjahit fasia dalam, aku sengaja memberikan ketegangan yang lebih besar pada jahitan. Ketegangan berlebihan ini akan terus-menerus merangsang pertumbuhan berlebih jaringan fibrosa selama proses penyembuhan, akhirnya membentuk bekas luka depresi yang jelek yang tidak dapat dihilangkan oleh produk penghilang bekas luka apapun. Wajah ini akan menjadi mimpi buruk seumur hidup Mia, dan merek abadi kebodohan dan keserakahan Januar. Sementara mereka disibukkan dengan wajah ini, jaring lain yang telah kulemparkan diam-diam menutup. Aku mengkompilasi semua data mentah penipuan akademis Januar, perbandingan jejak yang dimodifikasi, rekaman pengawasan dia menghancurkan brankas dan meminjam dari rentenir, dan catatan transaksi bank yang membuktikan dia menerima suap dari perusahaan farmasi menjadi paket tip anonim yang terperinci. Aku tidak mengirimkan paket ini langsung ke Departemen Audit Internal Rumah Sakit. Itu terlalu langsung dan dapat dengan mudah ditekan oleh koneksi ayahku. Yang kuinginkan adalah api yang menyebar dari luar, yang tidak dapat dipadamkan oleh kekuatan satu orang pun. Aku mengirimkan paket ini melalui email terenkripsi ketiga institusi dengan pengaruh signifikan di lingkaran akademis dan media negara itu, platform pelaporan pelanggaran akademis paling otoritatif di negara itu, jurnal berita terkini terkenal karena pelaporan investigasi mendalamnya, dan kantor Federal Inspektur Jenderal. Setelah mengirimnya, aku menghapus semua jejak tindakanku. Kemudian aku dengan tenang kembali ke pekerjaan sehari-hariku. Aku mulai memilih batch pertama kandidat untuk proyek Phoenixku dan mulai menyusun rencana bedah terperinci untuk mereka. Wajah-wajah yang rusak karena bekas luka yang diukir kehidupan di mataku lebih layak diperlakukan dengan perawatan paling lembut daripada karya seni apapun. Badai pecah dengan lebih dahsyat dari yang kuduga. Seminggu kemudian, halaman depan jurnal berita terkini menampilkan berita utama, bayangan di Menara Gading, alkimia akademik dan keuntungan. Area abu-abu ahli bedah bintang Januar Karta, sebuah investigasi mendalam. Artikel itu, didukung oleh bukti terperinci, menjelaskan bagaimana Januar telah menggunakan manipulasi data untuk mendapatkan hibah penelitian dan status akademik, dan bagaimana ia telah menggunakan posisinya untuk berkolusi dengan perwakilan penjualan farmasi, Maya Santika, menerima suap besar dan memperkenalkan barang habis pakai mahal ke rumah sakit, akhirnya membebankan biaya kepada pasien.
Namaku tidak ada dalam artikel itu, tetapi disebutkan bahwa Januar telah mampu naik pangkat begitu cepat berkat direktur rumah sakit, ayah mertuanya, dan istrinya yang seorang ahli bedah. Bahkan menerbitkan rekaman pengawasan dia menghancurkan brankas sebagai bukti kunci. Satu batu menggerakkan 1000 gelombang. Artikel itu mendapatkan ratusan ribu tayangan dalam beberapa jam dan dengan gila-gilaan diposting ulang oleh berbagai outlet berita. Opini publik benar-benar tersulut. Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan menanggapi masalah ini dengan serius, segera membentuk tim investigasi gabungan yang secara resmi menempatkan diri di Pusat Medis Bakti Jaya untuk melakukan investigasi skala penuh terhadap Januar. Rumah sakit itu sendiri berada dalam kegaduhan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Dr. Karta yang biasanya lembut dan menjanjikan memiliki urusan kotor tersembunyi di balik fasadnya. Ayahku, direktur, tampak menua 10 tahun dalam semalam. Dia memanggilku ke kantornya, menutup pintu, dan menatapku, matanya kompleks dan lelah. Eva, katakan padaku, apakah semua ini ada hubungannya denganmu? Aku tidak menyembunyikan apapun. Aku dengan tenang menceritakan semuanya kepada ayahku. Bagaimana aku menemukan perselingkuhan Januar dan transfer asetnya. Bagaimana dia menjualku demi uang. Aku bahkan menyajikan semua bukti yang telah dikumpulkan Dimas Pratama di depannya. Ayahku terdiam lama. Dia merokok satu batang rokok demi satu. Kantor itu dipenuhi asap, sama seperti pernikahanku yang menindas dan mencekik selama dekade terakhir. Akhirnya, dia mematikan rokoknya dan menghela napas panjang. Desahan itu dipenuhi dengan permintaan maaf kepadaku dan kekecewaan serta kemarahan terhadap Januar. Aku salah menilai pria itu. Dia berdiri dan menepuk bahuku, tatapannya mengeras lagi. Eva, kamu melakukan hal yang benar. Keluarga kita bisa baik hati, tetapi kita tidak pernah bisa lemah. Jamur beracun semacam ini harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Jangan khawatir, aku akan sepenuhnya bekerja sama dengan tim investigasi dalam masalah ini dan tidak akan mentolerirnya. Aku akan memastikan tidak ada lumpur ini yang mengenai kamu. Dengan dukungan ayahku, beban terakhir di hatiku terangkat. Januar segera diskors dari tugasnya dan ditempatkan di bawah penyelidikan di lokasi yang ditentukan. Di depan para veteran tim investigasi yang berpengalaman dan bermata tajam, pertahanan psikologis Januar yang menyedihkan runtuh hampir seketika. Untuk bertahan hidup, untuk melindungi jas putihnya dan posisinya yang susah payah, dia membuat keputusan yang sama sekali tidak mengejutkanku, tetapi membuatku jijik sampai ke inti. Dia menyalahkan semua orang. Dia dengan berlinang air mata mengaku kepada para penyelidik bahwa semuanya adalah kesalahan perwakilan penjualan farmasi, Maya Santika. Dia mengklaim bahwa Maya telah merayunya dengan kecantikannya, dan berbagai skema memaksanya untuk melanggar peraturan dan menggunakan alat medis perusahaan tertentu. Dia mengatakan suap yang disebut-sebut adalah hal-hal yang Mia paksa padanya dan bahwa dia hanya membuat kesalahan sesaat yang tak termaafkan dalam keadaan bingung. Dia melukis dirinya sebagai korban yang dirusak oleh kecantikan dan dibutakan oleh keserakahan. Dia tanpa ampun menumpahkan semua air kotor, semua rasa bersalah ke wanita yang masih terbaring di ranjang rumah sakit, wanita yang pernah berbagi ranjang dengannya dalam upaya untuk membersihkan dirinya sendiri. Berita ini sampai ke telinga, Mia segera melalui seorang informan yang kutanaman di dalam tim investigasi, dan ini adalah detonator sempurna untuk bom terakhir. Ketika seorang perawat menyampaikan kesaksian Januar kepada Mia, dia sedang berada di kamar rumah sakitnya menerima kompres dingin di wajahnya dari seorang pengasuh. Jahitan di wajahnya telah dilepas. Dan meskipun masih ada beberapa pembengkakan, pemulihannya berjalan dengan baik berkat krim penghilang bekas luka impor yang mahal. Dia bahkan berfantasi bahwa begitu badai ini berlalu, dia bisa menggunakan uang yang dia dapatkan dari Januar untuk pergi ke luar negeri untuk laser resurfacing yang lebih canggih dan memulai hidup baru di kota lain. Dia benar-benar memberitahu para penyelidik bahwa itu semua perbuatanku. Mia melompat dari tempat tidur. Masker wajah yang dikenakannya terlepas karena gerakan tiba-tiba, memperlihatkan wajah yang penuh dengan bekas luka baru yang belum sepenuhnya sembuh. Dalam kemarahan dan ketidakpercayaannya yang ekstrem, wajahnya menjadi lebih berkerut dan jelek daripada saat di lokasi kecelakaan. Ya,
Nona Santika. Perawat yang secara khusus kutugaskan untuknya menghela napas simpati. Saya dengar dari para penyelidik bahwa Dokter Karta sekarang telah mengidentifikasi Anda sebagai biang keladinya. Dia bilang dia ditipu dan dipaksa oleh Anda. Polisi bahkan mungkin akan datang untuk menjemput Anda untuk diinterogasi segera. Januar Karta, bajingan. Mia, benar-benar hancur. Dia percaya bahwa Januar mencintainya. Dia berpikir bahwa selama dia menyingkirkan istrinya, dia bisa dengan megah mengambil tempatnya sebagai NJ, kepala bedah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika krisis melanda, pria yang telah membisikkan kata-kata manis padanya tidak hanya akan menggunakannya sebagai perisai tanpa ragu-ragu, tetapi bahkan akan mencoba mengirimnya ke penjara sendiri. Baik, jika kamu akan seperti itu, maka aku juga tidak akan menahan diri. Keputusasaan dan kemarahan membuat Mia kehilangan akal sehat. Dia merangkak keluar dari tempat tidur dan dari saku dalam tas Birkinnya mengeluarkan flash drive USB merah muda kecil yang cantik. Itu adalah jalan terakhirnya. Senjata yang pernah dia maksudkan untuk digunakan untuk memeras Januar demi keuntungan lebih. Di dalamnya ada rekaman audio Januar menghitung uang suap di kamar hotel dan video dia mabuk pada beberapa kesempatan. Membual tentang bagaimana dia dengan cerdik memanipulasi data eksperimen untuk menipu Dewan Peninjau, dan bagaimana dia menggunakan koneksi ayahku untuk mencapai posisinya saat ini. Dari umpan pengawasan jarak jauh di komputer kantorku, aku menyaksikan Mia, seperti wanita gila, menyerbu keluar dari kamarnya dan menyerahkan flash drive USB merah muda itu langsung kepada kepala tim investigasi, yang kebetulan sedang rapat di kantor bedah umum. Aku mengambil kopi hitam di mejaku dan menyesapnya ringan. Rasa pahit kopi menyebar perlahan di lidahku, tetapi rasa setelahnya terasa manis yang belum pernah ada sebelumnya. Saga besar yang telah kususun dengan sangat hati-hati. Drama anjing menggigit anjing ini akhirnya mencapai adegan paling klimaks, paling berdarah, berkat bukti kuat yang diberikan oleh Mia. Penyelidikan berjalan sangat lancar. Pertahanan psikologis Januar benar-benar runtuh. Dan setiap kejahatan yang dia coba sembunyikan dan tutupi terungkap di hadapan bukti yang tak terbantahkan. Pada saat yang sama, Mia secara resmi didakwa oleh polisi atas penyuapan komersial. Sebelum luka di wajahnya sembuh sepenuhnya, dia diborgol. Dari seorang perwakilan penjualan farmasi yang glamor, dia menjadi tahanan dalam semalam. Pada hari dia dibawa pergi, banyak orang dari rumah sakit datang untuk menyaksikan. Dia mengenakan gaun pasien bergaris biru dan putih. Rambutnya berantakan. Wajahnya yang dulunya sombong kini hanya dipenuhi keputusasaan dan kebencian. Saat dia melewati kantorku, dia mendongak dan menatapku dengan mata yang hampir bisa melahap seseorang. Aku tidak gentar. Aku membalas tatapannya dengan tenang, bahkan memberinya sedikit anggukan seolah mengantar orang asing. Yang ingin dia lihat adalah kemenanganku, ejekanku. Tapi, yang kuberikan padanya, adalah ketidakpedulian dingin yang total. Sebuah bidak yang sudah dikeluarkan dari papan catur bahkan tidak cukup menarik untuk dilirik kedua kali. Setengah bulan kemudian, keputusan rumah sakit tentang Januar diumumkan. Pemutusan hubungan kerja, pencabutan izin medisnya, dan penyerahan resmi semua bukti aktivitas kriminalnya kepada otoritas yudisial. Aku melihat pemberitahuan resmi yang dicap merah di papan pengumuman rumah sakit. Foto Januar yang dulunya bangga di kartu identitasnya dicetak di bagian atas pemberitahuan dengan cap D berhentikan berwarna merah mencolok, membuatnya sangat mencolok. Aku berdiri di sana diam-diam untuk waktu yang lama. Di hatiku, tidak ada euforia yang diharapkan, hanya kelelahan hampa. 10 tahun. Aku telah menghabiskan 10 tahun terbaik dalam hidupku untuk membudidayakan gulma beracun. Sekarang aku akhirnya mencabutnya dengan tanganku sendiri. Tapi tamanku juga telah hancur karenanya. Malam itu, aku kembali ke rumah yang sudah lama tidak ada Januar. Aku mengemas barang-barang terakhirnya yang tersisa, beberapa pakaian lama yang tidak dia ambil, beberapa buku profesional yang pernah dia baca ke dalam kotak, dan membuangnya ke tempat sampah gedung apartemen. Lalu aku menuangkan segelas anggur untuk diriku sendiri, duduk di ruang tamu yang kosong, dan menelepon Dimas Pratama. Dimas, ini sudah berakhir, kan? Tidak. Suara Dimas terdengar dari telepon, tenang dan kuat. Bagi Anda,
Profesor, ini baru permulaan, Dokter. Eva, Anda telah memenangkan perang penghancuran yang brilian. Sekarang saatnya membersihkan medan perang dan membangun kembali dunia baru Anda. Membangun kembali, aku melihat cahaya-cahaya kota yang tak terhitung jumlahnya di luar jendela. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa dunia tanpa Januar bisa begitu cerah. Operasiku belum berakhir. Daging yang nekrotik telah dibersihkan. Sekarang tiba proses disinfeksi dan penjahitan yang panjang dan penuh harapan. Kasus Januar menyebabkan kegemparan besar di rumah sakit. Namun bagiku pribadi, hidup seolah kembali tenang. Aku kembali tenggelam dalam pekerjaanku, mencurahkan seluruh energiku untuk mempersiapkan proyek Phoenix, memilih pasien, menyusun rencana bedah, mengordinasikan anggaran dengan staf yayasan. Aku sangat sibuk. Kesibukan semacam ini, yang murni bertujuan untuk membantu orang lain, bagaikan balsam penyembuh. Perlahan-lahan menyembuhkan luka yang dalam di hatiku, tetapi aku telah meremehkan serangan balik anjing gila yang terpojok. Tepat ketika Januar dipindahkan ke sistem peradilan dan menunggu persidangan, ia menggunakan sedikit koneksi yang tersisa untuk menghubungi seorang YouTuber dengan lebih dari 1 juta pelanggan, seorang pria yang terkenal karena membongkar skandal di berbagai industri. 2 hari kemudian, sebuah video pendek yang dipoles dengan baik dan sangat menghasut berjudul "Balas Dendam Mematikan Ahli Bedah Bintang, Keadilan Pribadi di Bawah Pisau Bedah, Apakah Ini Keselamatan atau Balas Dendam Publik?" menjadi viral di semua platform media sosial. Dalam video itu, Januar, mengenakan masker dan topi yang hanya memperlihatkan matanya yang merah, menggunakan nama samaran Bapak C. Ia muncul dalam wawancara mendalam dengan YouTuber itu, menampilkan dirinya sebagai korban yang bertobat tetapi dibalas dengan kejam. Ia dengan berlinang air mata mengakui bahwa perselingkuhannya salah, bahwa ia pantas dikutuk. Tetapi ia mengklaim bahwa istrinya, Eva Wijaya, sebagai ahli bedah plastik top negara itu, sengaja melakukan debridement jaringan yang berlebihan dan tidak perlu selama operasi rekonstruksi wajah pihak ketiga, Nona M, dan telah memotong beberapa saraf wajah kunci, meninggalkan korban dengan bekas luka permanen yang tidak dapat diperbaiki. Ia juga merilis klip audio yang diedit secara jahat dariku. Semua konteks dihilangkan, hanya menyisakan beberapa kata-kataku yang dingin tanpa emosi. Wajahnya sudah dijahit. Apakah itu akan meninggalkan bekas luka? Itu ada di tangan Tuhan. Aku secara pribadi akan datang dan mencabut setiap jahitannya. Audio ini dipadukan dengan beberapa gambar close-up wajah Mia, ketika lukanya terinfeksi dan mengeluarkan nanah kuning. Pada kenyataannya, itu adalah infeksi parah yang disebabkan oleh kegagalannya sendiri untuk mengikuti instruksi pasca operasi dan penggunaan kosmetik murah berkualitas rendah untuk menutupi bekas luka. Dampak visualnya sangat intens. Dalam sekejap, kemarahan seluruh internet tersulut. Opini publik benar-benar berbalik dalam semalam. Bagian komentar video itu dibanjiri dengan sumpah serapah dan hinaan. Ini mengerikan. Apakah itu dokter? Dia iblis berjas putih. Selingkuhan memang menjengkelkan, tentu, tapi bagi seorang dokter untuk menggunakan profesinya untuk membalas pasien adalah kurangnya etika medis. Orang seperti itu tidak berhak menjadi dokter. Cabut izinnya, cari informasinya, rilis semua informasi tentang wanita kejam ini. Akun media sosialku diserbu oleh netizen yang marah dalam beberapa jam. Pesan masukku dipenuhi dengan segala macam hinaan tak terucapkan dan ancaman kematian. Saluran telepon utama rumah sakit berdering terus-menerus. Sekelompok warga yang mengaku peduli bahkan berkumpul di pintu masuk rumah sakit dengan spanduk bertuliskan, "Copot dokter. Eva Wijaya, keluar dari rumah sakit kami." Ayahku datang menemuiku secara pribadi. Ekspresinya suram, matanya dipenuhi ketidakberdayaan dan kelelahan. "Eva, aku tahu kamu dianiaya, tapi ini sudah terlalu besar. Ini sangat memengaruhi reputasi rumah sakit." Dia menghela napas. "Dewan telah memutuskan yang terbaik bagimu untuk mengambil cuti untuk sementara waktu untuk bersembunyi sampai ini mereda. Ketika keadaan tenang, kita akan mencari tahu apa yang harus dilakukan." Aku tidak membantah atau menjelaskan. Aku hanya dengan tenang meletakkan kartu identitasku dan kunci labku di mejanya. "Ayah, terima kasih atas perhatian ayah,
Tapi aku tidak berniat bersembunyi. Aku menatapnya, tatapanku tegas. Beri aku waktu 3 hari saja. Dalam 3 hari, aku akan memberikan rumah sakit, semua orang yang peduli dengan masalah ini, dan diriku sendiri penjelasan yang jelas dan tidak ambigu. Aku berjalan keluar dari kantor direktur melewati tatapan iba, ingin tahu, dan bahkan puas dari rekan-rekanku. Ketika aku dikerubungi oleh gerombolan wartawan di pintu masuk utama, aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya masuk ke sedan hitam yang menunggu di bawah perlindungan penjaga keamanan. Bagaimana kabarmu? Haruskah aku mencarikan tempat untukmu bersembunyi beberapa hari? Dari kursi pengemudi, Dimas Pratama menatapku. Tidak ada rasa kasihan di matanya, hanya sedikit geli yang sulit terdeteksi bercampur dengan kekhawatiran. Aku mengencangkan sabuk pengaman dan melihat wartawan yang panik di luar. Senyum dingin menyentuh bibirku. Mengapa aku harus bersembunyi? Operasi debridement ini baru saja mencapai fase paling kritis, memotong sampai ke tulang. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Aku menoleh ke Dimas. Jika Januar ingin berperang opini publik denganku, maka aku akan membiarkannya merasakan bagaimana rasanya luka opini publik yang benar-benar profesional, presisi, dan selamanya tidak akan sembuh. 3 hari kemudian, Auditorium Akademik Internasional di Pusat Medis Bakti Jaya penuh sesak. Aku, Eva Wijaya, sedang mengadakan konferensi pers pribadiku. Tidak ada air mata, tidak ada permohonan simpati, bahkan tidak ada satupun kata pembelaan diri. Tempat itu diatur kurang seperti klarifikasi skandal dan lebih seperti kuliah akademis medis tingkat tinggi yang ketat. Layar LED raksasa menampilkan tema konferensi pers, tinjauan teknis dan klarifikasi faktual kasus operasi rekonstruksi trauma wajah parah. Aku berdiri di podium dengan setelan putih yang cik. Pengacaraku, Dimas Pratama, duduk di sampingku dengan jubah pengacara formalnya. Di antara penonton ada wartawan dari semua media besar di Jakarta dan beberapa tokoh online berpengaruh, termasuk YouTuber yang memposting video serangan terhadapku. Bapak-bapak dan ibu-ibu pers dan semua netizen yang peduli dengan masalah ini, selamat pagi. Dimas adalah yang pertama berdiri, suaranya yang nyaring dan mantap, seketika membuat ruangan tenang. Sebelum klien saya, Dr. Eva Wijaya memberikan pernyataannya. Kita akan terlebih dahulu menyaksikan video lengkap tanpa editan berdefinisi tinggi dari seluruh prosedur bedah sebagaimana direkam sesuai protokol ruang operasi standar. Setelah dia selesai berbicara, semua lampu di auditorium meredup. Layar menyala dengan adegan di dalam ruang operasi menunjukkan wajah Mia yang berlumuran darah dan hancur dalam detail yang jelas. Kemudian tanganku, bersarung tangan dan memegang pisau bedah, muncul di bidang bedah definisi tinggi. Kamera fokus pada lokasi bedah di bawah mikroskop. Tanganku stabil seperti batu, melakukan manuver presisi tingkat milimeter di antara pembuluh darah dan saraf seperti jaring. Tolong lihat layar, aku mengambil pointer laser. Titik merah mendarat tepat pada struktur putih setipis rambut di layar. Suaraku diperkuat oleh mikrofon bergema jelas di seluruh auditorium. Struktur ini adalah cabang bukal dari saraf wajah manusia. Diameternya hanya sekitar 0,5 mm dan mengontrol gerakan otot dahi dan area mata. Dalam apa yang disebut expose yang beredar online, Bapak C mengklaim bahwa saya memotong saraf ini. Tapi sebenarnya, aku menekan sebuah tombol pada controller di tanganku dan video mulai diputar dalam gerakan lambat selama proses debridement. Bukan hanya saya tidak menyentuh saraf ini, tetapi saya menghabiskan 40 menit penuh di bawah mikroskop, bedah 20 kali menggunakan mikroforset yang lebih halus dari rambut manusia, untuk dengan hati-hati membedah setiap pecahan kaca kecil yang tertanam di sekitar berkas saraf. Dan lihat di sini, pointer laserku bergerak ke area yang dijahit. Ini adalah foto keselarasan flap kulit segera setelah operasi. Saya menggunakan teknik penjahitan kosmetik pengurangan tegangan berlapis yang saya kembangkan sendiri. Teknik ini meminimalkan ketegangan kulit dan mengurangi probabilitas jaringan parut hipertrofik. Saya dapat dengan bertanggung jawab mengatakan bahwa ada kurang dari 3 ahli bedah di negara ini yang dapat secara independen melakukan tingkat penjahitan ini. Auditorium hening sepenuhnya. Satu-satunya suara adalah bunyi bip ritmis monitor dan denting tajam instrumen dari video.
Para wartawan di antara penonton terpana oleh adegan bedah yang hampir artistik itu. Tapi ini belum berakhir. Dimas Pratama berdiri. "Staf, tolong putar video berikutnya." Yang muncul di layar adalah rekaman pengawasan dari dalam kamar rumah sakit Mia. Video itu dengan jelas merekam bagaimana selama periode pemulihan pasca operasi yang kritis, dia telah melanggar instruksi dokter, diam-diam merokok dan minum di kamarnya, dan bahkan mengoleskan alas bedak tebal yang mengandung bahan kimia yang mengiritasi untuk menutupi bekas lukanya. Seperti yang Anda lihat, akar penyebab infeksi luka pasien dan jaringan parut hipertrofik. Selanjutnya adalah pelanggaran serius pasien sendiri terhadap instruksi perawatan pasca operasi yang memungkinkan bakteri menyerang luka dan menyebabkan respons inflamasi yang parah. Aku dengan tenang menjelaskan ke mikrofon, milik saya adalah ilmu yang ketat, bukan sihir yang maha kuasa. Seorang dokter dapat menjahit luka di tubuh pasien, tetapi kami tidak dapat menjahit kebodohan dalam pikiran pasien. Gumaman terdengar di antara kerumunan. Kebenaran sudah jelas, tapi yang kulakukan di sini hari ini bukan hanya untuk mengklarifikasi. Dimas Pratama mengambil mikrofon, ekspresinya serius. Dia menekan tombol remote. Yang muncul di layar besar adalah dokumen bukti yang dicap merah dengan jelas. Bukti tak terbantahkan penipuan akademis Januar, draft asli data yang dipalsukan dalam makalahnya, dan aliran dana ilegal yang jelas antara rekening atas nama Mia dan berbagai perusahaan farmasi, membuktikan perannya sebagai perantara untuk suap komersial. Bapak Januar Karta, yaitu Bapak C dalam video, takut akan terungkapnya pelanggaran akademik dan penyuapan komersialnya yang akan segera terjadi, sengaja dan dengan maksud jahat. Mengedit rekaman audio dan merekayasa fakta untuk memfitnah dan mencemarkan nama baik klien saya, Dr. Eva Wijaya, dalam upaya untuk mengalihkan perhatian publik dan memanipulasi opini publik. Suara Dimas kuat dan tegas. Ini bukan lagi masalah moral sederhana, tetapi tindakan kriminal pencemaran nama baik dan penyuapan komersial di bawah hukum. Kami telah secara resmi menyerahkan semua bukti kepada otoritas yudisial. Akhirnya, aku berdiri di podium sekali lagi. Aku melepas kacamata hitam yang telah melindungi wajahku selama beberapa hari terakhir, memperlihatkan sepasang mata yang, meskipun lelah, masih jernih dan tegas. Aku menatap langsung ke puluhan lensa kamera di antara penonton. Saya seorang ahli bedah. Saya telah mengucapkan sumpah Hipokrates. Saya menghormati, dan saya mematuhi hati nurani profesional saya. Saya tidak berniat menggunakan pisau bedah di tangan saya untuk membalas siapapun yang telah menyakiti saya karena orang-orang itu, dan peristiwa-peristiwa itu, yang sudah busuk dari dalam, tidak layak untuk mengotori tangan saya. Adapun Bapak Januar Karta dan Nona Maya Santika, saya percaya bahwa hukum akan melakukan operasi yang paling adil, paling menyeluruh pada mereka. Konferensi persku bagaikan bom besar yang benar-benar membalikkan opini publik. Arus berbalik dengan pembalikan yang mengguncang bumi dalam waktu 1 jam. Para netizen yang tadinya mencaci maki aku di online kini dengan panik menghapus komentar mereka dan mengerumuni akun YouTuber itu, menuntut permintaan maaf atas laporan palsunya. Wow, plot twist yang luar biasa. Ini yang namanya berkelas. Keren sekali. Pria Croft itu menjijikkan. Sampah masyarakat, penipuan, suap, lalu mencoba menjebak istrinya. Apakah ini kekuatan profesionalisme? Mengadakan konferensi pers seperti kuliah akademis, itu serangan tingkat berikutnya. Namaku kembali masuk daftar topik trending, tapi kali ini bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai balas dendam sang ratu. Putusan pengadilan datang lebih cepat dari yang kuduga. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan, setiap pembelaan dari Januar dan Mia pucat dan tidak berdaya. Pada akhirnya, Januar dinyatakan bersalah atas beberapa tuduhan penyuapan komersial, penggelapan, dan penyalahgunaan dana. Ia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, dan semua keuntungan ilegalnya disita. Ia tidak akan pernah lagi bisa mengenakan jas putih yang dulu sangat ia banggakan. Mia, sebagai penyuap, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena jumlah uang yang besar dan sifat jahat kejahatannya. Perceraianku dengan Januar juga berjalan sangat lancar karena kesalahan besarnya berupa perselingkuhan dan transfer aset pernikahan selama pernikahan.
Pengadilan memutuskan bahwa aku akan menerima 70% harta Gonogini dan bahwa ia harus membayar nafkah kepadaku. Pada hari putusan, aku berada di galeri ruang sidang. Januar mengenakan seragam penjara abu-abu, kepalanya dicukur. Ia tampak seolah semua kehidupan telah terkuras dari dirinya dalam semalam, terlihat setidaknya 10 tahun lebih tua. Ia melihat ke bangku terdakwa dan melihatku di baris depan. Bibirnya bergerak, matanya dipenuhi penyesalan, kebencian, dan emosi kompleks yang tidak bisa kuraikan. Tetapi pada akhirnya, ia menundukkan kepalanya yang dulu angkuh, kalah. Kondisi Mia bahkan lebih buruk. Tanpa perawatan medis profesional dalam tahanan dan dalam keadaan kolaps emosional yang berkepanjangan, bekas luka di wajahnya telah berlipat ganda lebih parah, terlihat seperti cacing merah jelek yang merayapi wajahnya. Wajah ini tidak akan pernah lagi menjadi modal yang bisa ia gunakan untuk mendapatkan keuntungan apapun. Saat palu hakim jatuh, aku merasakan kedamaian yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak ada kegembiraan balas dendam yang besar, tidak ada kesedihan yang menyayat hati. Seolah-olah aku baru saja menyelesaikan operasi pengangkatan tumor yang sulit dan memakan waktu. Setelah lesi berhasil diangkat, yang tersisa hanyalah kelelahan samar disertai desahan lega. Aku berjalan keluar dari pintu gedung pengadilan yang megah. Matahari sore menyilaukan, dan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Aku mengeluarkan cincin kawin dari dompetku, yang pernah melambangkan cinta dan janji kami. Itu adalah cincin Tiffany Platinum yang diukir dengan inisial kami di bagian dalam. Aku melihatnya berkilauan dingin di bawah sinar matahari. Lalu aku berjalan ke tempat sampah di dekat tangga gedung pengadilan dan melepaskannya. Aku membiarkannya jatuh ke dalam kegelapan dengan suara nyaring yang nyaris tak terdengar. Seperti aku akan membuang sarung tangan bedah sekali pakai yang sudah dipakai, berlumuran darah dan bakteri. Mobil Dimas Pratama diparkir di seberang jalan. Dia melihatku keluar tetapi tidak membunyikan klakson, hanya menunggu dengan tenang. Aku membuka pintu mobil dan masuk. Sudah selesai. Dia menyerahkan sebotol air dan bertanya pelan. Aku membuka tutupnya dan minum panjang. Cairan dingin meluncur ke tenggorokanku, seolah membersihkan sisa kehangatan terakhir dari hatiku. Debridement dan penjahitan keduanya sudah selesai, kataku perlahan, melihat keluar jendela. Januar dan Mia, bagaikan tumor ganas yang tumbuh diam-diam dalam hidupku. Untuk sementara waktu, ia begitu tersamarkan sehingga aku bahkan salah mengira ia sebagai bagian dari diriku. Tetapi ketika ia berubah menjadi ganas dan mulai mengikis jaringanku yang sehat, satu-satunya pilihan adalah menggunakan cara tercepat untuk mengangkatnya sepenuhnya bersih, sampai ke akarnya. Eksisi itu menyakitkan dan telah meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan dalam hidupku. Tetapi selama ia dipotong bersih, luka itu pada akhirnya akan sembuh, membentuk jaringan baru, dan terlahir kembali. Epilog. Dengan Januar di penjara dan Mia menghadapi keadilan, badai yang telah menyapu pusat medis Bakti Jaya akhirnya mereda. Dengan posisi kepala bedah umum yang kini kosong, banyak yang berasumsi bahwa mengingat senioritas, keterampilan, dan kontribusiku, ayahku, direktur, secara alami akan menunjukku ke posisi itu sebagai bentuk kompensasi dan penghiburan. Namun, aku menolak. Aku tidak lagi tertarik pada peran administratif atau perebutan kekuasaan semacam itu. Aku menyerahkan proposal terperinci kepada rumah sakit, mengajukan pembentukan proyek amal independen baru. Aku menamainya Proyek Phoenix. Tujuan proyek ini adalah untuk menyediakan bedah plastik dan rekonstruktif tingkat tinggi secara gratis bagi wanita kurang mampu yang menderita cacat wajah parah akibat kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan, atau kemalangan lainnya. Aku menyumbangkan semua aset pernikahan yang telah kuperoleh kembali dari Januar sebagaimana diputuskan pengadilan, serta uang tunjanganku. Total hampir 7,5 miliar sebagai dana awal untuk dana kesejahteraan publik ini. Uang yang dulunya ternoda kotoran dan pengkhianatan akhirnya digunakan dengan cara yang paling bersih dan paling bermakna. Permohonan saya mendapat dukungan penuh dari rumah sakit dan Departemen Kesehatan. Klinikku juga dipindahkan dari area rawat jalan semula ke ruang independen yang lebih tenang dan pribadi. Dinding-dindingnya tidak lagi dipenuhi catatan medis yang dingin, tetapi dengan plakat dan surat terima kasih dari pasien-pasien yang telah pulih.
Tetapi yang paling menyentuhku bukanlah plakat-plakat dengan kata-kata berbunga-bunga. Itu adalah rasa syukur yang sederhana dari seorang wanita pedesaan yang wajahnya terbakar parah ketika mantan suaminya melemparkan air mendidih kepadanya. Ketika dia dipulangkan, dia membawa sekeranjang telur yang masih hangat yang dihasilkan oleh ayam-ayam peliharaannya sendiri dan bersikeras untuk menyerahkannya ke tanganku. "Terima kasih, dokter," kata wanita itu, matanya berkaca-kaca saat dia menyentuh kulitnya sendiri, yang meskipun masih sedikit berbekas, kini rata dan halus. "Anda telah mengembalikan hidup saya. Anda telah membuat saya bisa mengangkat kepala lagi, agar saya bisa hidup." Pada saat itu, aku melihat cahaya di matanya dan menatap tanganku sendiri. Aku merasa bahwa pisau bedah di tanganku lebih berat dan lebih sakral daripada waktu lain dalam kehidupan profesional saya. Itu bukan lagi alat bagiku untuk mengejar puncak keterampilan, juga bukan senjata untuk balas dendam. Itu adalah tongkat keselamatan untuk memperbaiki kehidupan yang hancur dan menganugerahkan harapan dan martabat kepada orang lain. Pada suatu Jumat malam lainnya, aku baru saja menyelesaikan operasi pro bono kelima proyek Phoenix. Pasiennya adalah seorang ibu muda yang wajahnya terbakar saat menyelamatkan anaknya dari kebakaran. Ketika aku melepaskan perban terakhirnya dan membiarkannya melihat wajahnya di cermin, masih ada cacat, tetapi dengan kontur dasarnya yang telah pulih, dia menangis haru. Aku dengan lembut menepuk bahunya dan memberitahunya bahwa ini hanyalah langkah pertama, bahwa akan ada rekonstruksi yang lebih halus di masa depan. "Ingat," kataku padanya, "setiap bekas luka di wajahmu bukanlah tanda kejelekan, tetapi medali keberanian seorang ibu." Setelah mengantar pasien, aku melepas jas putih yang kukenakan sepanjang hari dan berganti dengan mantel trench berwarna kamelku. Aku berjalan keluar dari gedung rumah sakit yang terang benderang. Angin malam yang membawa kesejukan awal musim gugur menyapu wajahku, menjernihkan pikiranku. Sebuah Volvo hitam diparkir dengan tenang di bawah pohon ginkgo di pinggir jalan. Dimas Pratama bersandar di pintu mobil. Melihatku, dia mematikan rokok di tangannya. "Pulang kerja, Dokter Eva." Dia menurunkan jendela, senyum lembut di bibirnya. "Apakah Anda mau menghormati saya dengan makan malam untuk merayakan ulang tahun pertama keberhasilan Anda keluar dari kehidupan lama Anda?" Aku membuka pintu mobil dan duduk di kursi penumpang yang hangat. "Kemana?" tanyaku, mengencangkan sabuk pengaman, menatap profilnya, yang jelas diterangi lampu jalan. "Aku punya tempat di pikiran," katanya, tidak menyebutkan secara spesifik. Dia menyalakan mobil. "Mari kita pergi ke pantai. Aku dengar ada hujan meteor malam ini." Mobil melaju mulus di sepanjang jalan raya pantai yang sepi. Aku menurunkan jendelaku. Angin laut yang asin menerpa masuk, mengacak-acak rambutku dan meniup pergi jejak disinfektan terakhir dari tubuhku. Aku melihat lampu-lampu kota yang gemerlap melesat di luar jendela, memudar menjadi garis-garis cahaya panjang yang indah dalam penglihatanku. Pikiranku melayang kembali ke masa lalu yang jauh. Aku teringat Eva yang pernah menaiki tangga darurat di tengah malam, hati-hati dan penuh antisipasi, hanya untuk membawakan Januar semangkuk sup hangat. Eva yang naif dan bodoh itu, yang memperlakukan pernikahan sebagai pekerjaan hidupnya, sudah mati. Dia meninggal pada malam yang dingin itu, juga dipenuhi bau disinfektan. Orang yang sekarang adalah Dr. Eva Wijaya, pendiri proyek Phoenix, seorang wanita mandiri yang lengkap yang bisa mengurus hidupnya sendiri. Aku tidak perlu lagi bergantung pada siapapun untuk membuktikan nilaiku, juga tidak membutuhkan janji siapapun untuk merasa aman. Tanganku bisa memegang pisau bedah terdingin dan tertajam di dunia, untuk membersihkan busuk yang paling jelek, dan mereka juga bisa memberikan pelukan terhangat dan terkuat kepada orang lain setelah jahitan selesai. "Cukup, Dimas." Aku menoleh dan memanggil namanya dengan lembut. "Ya," jawabnya, matanya tetap pada jalan. "Terima kasih untuk hari itu di pengadilan." Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan, karena menyerahkan pisau paling tajam kepadaku. Dimas tertawa. Dalam kegelapan malam, matanya lebih terang dari bintang-bintang. Dia menoleh untuk melirikku, tatapannya selembut air. "Merupakan kehormatan bagiku untuk menjadi asisten pertamamu." Mobil melaju kencang, menuju cakrawala yang jauh,
ke malam tanpa akhir dan taburan cahaya bintang. Aku tahu bahwa jalan hidup baruku, yang penuh bekas luka tetapi ditakdirkan untuk sembuh, baru saja dimulai.